dengan teritori yang sudah didapatkan dan menataki melakukan rush di sana dan didapatkan oleh teman-teman tim Texas. Akan sadar dan sigap menggulung medkitnya. Wah, harusnya kena tapi ternyata masih mispredict. Oke, bakal coba dulu tapping, sabar perlahan oleh Mews kali ini dari arah bawah. Coba untuk bersabar dulu, masih coba untuk dipredik. Beberapa glow udah mulai menyusut dan satu orang berhasil ditumbangkan, satu orang lagi. Iya, ampun suntik. Aja untuk di round pertama kita di map Alpine. Let's go Survivor. Yap. Dan sudah ada beberapa tim yang turun. Ini kalau nggak salah KGMR, ada Borgai. Bukan Kagura. Borgai itu kan jadi coach ya di Genesis Dogma. Oh ini harusnya GD sih. Genesis Dogma yang setahu gue harusnya ada tim dari Genesis Dogma yang bermain. Tapi kenapa namanya? Oh ini nih dia Genesis Dogma yang ternyata turunnya. Oh itu. Benar nggak sih? Iya betul. Benar dong, benar. Dan harusnya mereka sudah coba lebih aware aja karena di bawah mereka tetap udah terkena dan tercicil damage-nya, tapi belum ada langsung coba untuk setup, tapi dengan Corona yang sudah dihancurkan sudah langsung tersuntuk ada upaya melakukan reviving dan harus kejap untuk kedua kalinya. Alright, nampaknya dari Iki, hati-hati Iki di bawah agak over dan posisinya sekarang Iki langsung di ending gitu aja, first blood pun didapatkan. Tapi kita masih melihat 3 personil yang tersisa dari anak-anak Genesis Dogma yang dimana masih ada Yos, SF sudah terkena satu shockwave, akan coba berupaya turun ke area bawah dan apakah dari semua tim yang ada dari tim 11 ini bakal coba untuk setup ulang atau coba untuk cabut atau coba untuk menyelesaikan beberapa peperangan bersama Genesis Dogma. Iya, di area lainnya di area Bluefield di sini ada 2 tim yang sedang berperang juga. Ini harusnya sudah dimenangkan. Ini kalau nggak salah base itu bahkan Esden di mana ada satu basok yang digunakan di sana dan Deals melakukan decoy dengan cukup baik. Namun Yos sudah harus terknockdown dan masih ada reviving yang coba dilakukan dengan Ervianza dan mengembalikan dari 3 versus 3 dan hanya tersisa 1 player lagi dari tim lawannya. Apakah Genesis Dogma bisa untuk meng-clearing up di daerah railroad dan mengklaim atau mengakuisisi posisi dari railroad menuju ke arah mereka untuk melakukan lootingan kembali dan ada duel sana dari Deals dimenangkan oleh Deals dengan menggunakan shotgun panjangnya. Wow, ini ada satu distraction yang cukup baik tapi nggak bisa. Ternyata gue kira tadi udah rata sebetulnya, tapi malah ada reviving yang coba buat dilakukan dan akhirnya masih bisa di-clearing up oleh seorang Ervianza dengan cukup baik di sana gitu. Fase early-nya akhirnya dari GD bisa bernafas dengan lega. 5 poin sudah didapatkan dan ini bakalan cukup baik. Gua lihat kalau dari arah Genesis Dogma itu sendiri. Namun di lain sisi ada Texas mendapatkan satu squad dan meng-clearing up Raka Ribbon di sana. Melihat satu player yang coba buat kabur dari kejaran Bluefield kalau nggak salah, ini karena diffusion ya. Oh ya, gue tadi ada lihat nih mantan pro player itu ada di tim 3. Gue pengen tahu dong tim 3 Bapak produser siapa nih? Siapa aja, ada tim mana aja sembari tim 3 veteran namanya veteran. Ada Bang, ada Black. Ini Rawa Rontex siapa nih? Rawa Rontex ini siapakah Anda? Tapi kita juga ngelihat akhirnya berarti banyak banget tim-tim yang ex-player. Bang ini dari IOG ya, maybe itu dari former RRQ, Black itu dari PSO, tinggal Rawa Ronteknya kita nggak tahu nih siapa nih. Ini mereka bersatu kembali untuk bermain di GWIB. Menarik sih, berarti kalau udah terlihat ada GD yang mungkin salah satu tim yang cukup kuat, veteran juga mungkin dengan experience mereka juga bisa diungguli untuk di fase final qualifier dan kita lihat mungkin tim-tim lainnya juga masih bisa untuk bersaing sih. Kalau gue lihat sih sebetulnya ini ada Rans Pride kalau nggak salah mereka ini dari guild komunitas Rans ya. Betul. Karena dari Ransa itu sebetulnya sudah disband tapi nggak masalah juga. Ada fight di daerah Snowfall yang sudah mulai coba buat di set up dari arah tim NSC Reborn. Kalau gue lihat sudah mulai men-set up player-player
dari arah Rans yang coba buat keluar dari arah Snowfall ini bener-bener belum kedeteksi kalau gua rasa. Harusnya udah boleh coba buat ditembak sih sama Nems, karena sayang banget kalau buat dibiarin cabut gitu aja nggak ada fight. Tujuan mereka harusnya untuk dari NSR Reborn itu sendiri, kalau misalnya ke arah Snowfall itu bukan rotasi ya untuk coba buat engage, tapi enggak di sana. Dan di arah Bluefield peperangan yang belum selesai, di mana dari Texas tadi coba buat untuk melakukan reset up atau restart lagi, tapi ternyata di sini sudah mendapatkan beberapa kill, hanya menyisakan satu player dari KP. Tamu yang datang dari arah Fusion berhasil untuk di take down dengan cukup mudah kalau gua rasa di sini. Ini adalah KP Genius dan hanya tersisa sendirian, tapi nggak bisa, dan Baby Alien mendapatkan satu pick off kembali dari arah tim Texas. Wow, ini Texas juga dapetin. Tadi ada satu squad yang coba buat cabut dari arah Bluefield, dia lari ke Fusion, habis itu di pick off juga sama tim KP dengan satu kill yang didapatkan oleh tim KP. Tapi tim KP coba buat rotasi menuju ke arah Bluefield. Mungkin mereka sudah tahu gitu kalau tadi satu orang yang kabur itu dari arah Bluefield, tapi sayangnya mereka malah berhasil diratakan. Dan ada tim veteran yang sedang menghadapi ini base ini harusnya Bantenes nih, dari guild Bantenes itu sendiri sudah berada di area rumah 5 kita menyebutnya, untuk checkpoint yang didapatkan oleh teman-teman dari tim veteran itu sendiri. Untuk menguasai area rumah 5 ini cukup tricky juga, tapi ada 2 player yang masih sedikit terpisah keberadaannya. Dan coba buat di engage kah? Ya kayaknya akan di-engage, tapi kalau melihat ya situasinya dari veteran harusnya ke sandwich nggak sih, karena mereka sadar di belakang mereka harusnya sudah ada beberapa tim yang coba untuk ngedistract pergerakan mereka. Mau nggak mau mereka coba untuk tarik dulu, mendapatkan satu compound yang cukup aman, karena dengan lootingan yang seadanya kelihatan banget di sini Bang berbekal dengan medkit 5 dan juga glue wall 6, yang artinya kalau gua rasa glue wall di bawah 10 itu masih belum kuat. Dan sekarang veteran sudah coba untuk menguasai 2 compound, yang artinya juga dari seorang musuh tidak ada engage lagi. Mereka cuma untuk melakukan pengusiran terhadap tim veteran, dan itu sudah worth it banget mereka lakukan. Dan sekarang kalau kita ngelihat sebenarnya nih dengan 5 menit yang terjadi sudah banyak banget tim-tim yang berpulang, yang artinya banyak banget tabrakan yang memang udah langsung dilakukan begitu saja. Dan di sisi yang lain Rans pun berhasil untuk mendapatkan satu knockdown yang masih kita belum tahu, bahkan berhasil untuk mengeliminasi satu pemain. Ini Rans benar-benar unggul dengan 2 orang, bahkan sudah memulangkan anak-anak dari NSC Reborn. Ternyata emang sih kelihatan banget sebenarnya mereka sudah coba untuk saling menatap dari kejauhan, dan ternyata udah langsung dibuka aja tembakannya. Dan anak-anak NSC tidak ada perlawannya, kelihatan banget tidak ada menumbangkan anak-anak Rans, yang mungkin bisa dibilang NSC ini udah langsung dirasa aja posisinya. Iya. Gua merasa ada salah satu rotasi yang agak tanggung ya dari tim NSC Reborn di sana. Tapi kita berbalik lagi di area Rivermouth sebelum melanjutkan pembahasan nantinya. Kalau gua rasa itu rotasi-rotasi dari tim NSC Reborn itu nggak perlu banget mereka buat ke Snowfall, dan mereka akhirnya bisa diratakan. Tapi di lain sisi di area Rivermouth, di mana 1-2 player dari tim Texas yang sudah mendapatkan poin kill yang cukup banyak di sana, tapi langsung dipanis begitu aja. Ada jump shot dilakukan, namun Exit Shockwave sangat on point sekali. Ucup Galon hanya tersisa sendirian. Apakah bisa untuk melakukan clutch menuju ke arah dari tim lawannya, yaitu dari tim Bantenes, di mana duel sana dan Max 7-nya ada critical damage yang dihasilkan, dan hanya menyisakan 3 player saja. Salah satu player yang tersisa cukup alot di sini dari teman-teman tim Texas, dan Bantenesnya masih mengalami kesulitan untuk melawan satu player yang tersisa. Dan kembali lagi dari tim Bantenes terkenok 1 player, 2 player, 3 orang sudah berhasil dikenokdown oleh Ucup Galon sendirian. Apakah clutch play bisa dilakukan oleh Ucup Galon? Hampir saja bisa dilumpuhkan. Masih ada bonfire yang harus bisa dipakai, tapi di jump shoot dan gak bisa. Diki yang harus memenangkan fight tersebut. Wow, Texas Ucup Galon nih perlu di notes juga nih. Perlu ya. Ya, clutch ke arah 3 player, 4 bahkan di sana hampir meratakan tim Bantenes juga. Hampir. Ini situasinya bahwa tadi Ucup sempat menyingkir dulu, sempat narik ke belakang dan agak ragu kelihatannya. Nah, keraguan ini nih yang dikuasain banget sama seorang lawannya, apalagi dengan XP yang masih full, sedangkan Ucup itu belum sempat untuk menggulung medkitnya. So, kita bakal beralih dulu aja karena di sini masih ada tim GD yang nampaknya sudah terganggu dengan adanya suara bising dari vehicle, dan dengan Iki kali ini yang sudah berhasil untuk dilakukan reviving tadi, memegang satu senjata sniper, sudah mencoba untuk mengeker ke arah depan. Tapi hati-hati, ternyata ini yang pakai vehicle itu temennya ya, bukan seorang lawan ya. Aku pikir tadi seorang lawan ya. Bahkan di sini Dels yang coba untuk securing aja, harusnya coba untuk memanfaatkan situasi dengan vehicle-nya, memantau apakah di dekat-dekat mereka tuh adanya ancaman atau
tidak, sehingga mereka mau ke checkpoint selanjutnya tuh aman. Dan sekarang dengan 6 tim yang tersisa nih masih zona kedua, yang sebentar lagi zona ketiga bakal coming. Sudah ada satu tembakan, maybe ke arah depan terkena banget dengan satu vehicle-nya, mungkin udah lumayan terbakar karena di sini maybe perlu diingat dengan senjata yang cukup sakit banget SPD kali ini, dimana anak-anak veteran bermainnya pasif ya ternyata ya. Dia coba untuk menguasai area teritorinya aja, masih belum ada terlalu agresif pergerakannya. Mungkin dengan kesempatan karena kita cuma 10 round, jadi memanfaatkan situasi dengan placement nih dari veteran sendiri. Iya. Sama juga kayaknya bisa jadi mereka itu lagi coba adaptasi dulu nggak sih? Bener. Karena baru pertama juga di sana dari KD sudah harus terkena down dan langsung dipanis begitu saja oleh tim Ina. Tahu di sana Kimai mendapatkan satu pick off lagi, di rush menuju ke arah dari tim Ina dan mendapatkan satu pick off walaupun sudah harus dipanis begitu saja dari tim Genesis Dogma. Apakah mereka masih bisa untuk melanjutkan round selanjutnya atau sampai ke area late game itu sendiri? Ini masih harus dipertanyakan juga dari tim Genesis Dogma. Harus ada kematangan yang lebih baik lagi untuk melakukan engage, jangan sampai mereka jadinya blunder seperti tadi juga. Itu sebenarnya komite juga gua nggak tahu sih, harusnya masih banyak kompon yang bisa untuk dipilih juga karena ini 6 tim yang tersisa, 21 player yang alive juga harusnya sudah ada notes, dan itu bertanda kalau di circle ketiga itu harusnya udah cukup lumayan sepi juga gitu untuk di fase dalam circle-nya. Jadi mereka nggak terlalu harus komit seperti tadi juga gitu. Jadi masih banyak kompon yang bisa dipilih, atau enggak setidaknya masih bisa bermain di pinggiran circle, tapi opsi yang mereka pilih adalah untuk melakukan engage dan akhirnya tersandwich dan terpick off satu persatu. Tapi nggak masalah juga, masih bisa hidup juga dan sudah ada kill eliminasi juga yang tadi didapatkan. Nah ini dia dari tim veteran bermain yang sangat objektif. Mereka berpindah dari satu checkpoint ke checkpoint lainnya hanya untuk orientasi circle saja gitu. Jadi kalau mereka di luar circle, mereka langsung bergerak lagi menuju ke dalam circle dan mengambil tempat yang menurut mereka itu tempat yang paling enak gitu untuk natakin ke arah luar circle, atau enggak juga melihat vision menuju ke arah dalam circle itu sendiri. Penumpukan terjadi di area Rivermouth masih terus terjadi, di mana dari tim Banten Nest yang tadi berhasil meratakan tim Texas dengan 7 poin eliminasi. Sekarang kedatangan tamunya dari tim Ina juga, tuh Indostar di sana, dan coba untuk melakukan lompat-lompat atau melakukan pick off kah di sana. Satu orang dari Light sudah harus terjatuh, dan Boys coba buat ditahan dari Diki yang terpisah cukup jauh. Ini di kalau key player dari tim Banten Nest dari Dikinya tuh sama sekali nggak boleh buat ter-take down gitu. Kalau Diki itu ter-take down, ini dari tim Ina enak banget sih buat coba ngeras menuju ke arah 3 player yang berbeda di area sisi lainnya dari tim Banten Nest itu sendiri. Oke. Tapi kalau kita lihat ya sebenarnya yang lagi nunggu timing itu adalah veteran. Kalau misalkan kedua tim ini udah saling berperang saja, dan dengan adanya zona yang tidak berpihak kepada siapapun, ini akan membuat perpecahan langsung begitu saja. Apalagi kali ini dan sudah langsung di-rush saja, Shockwave udah bakal diaktifkan. Hati-hati, tembakan shotgun kali sudah dipegang di tangan, tapi Arpen juga harus terkena down. Bakal coba untuk di backstep, tapi ter-backstep balik, berhasil untuk dikenal down dua pemain dari base kali ini, yang dimana Baimans bakal coba untuk melebarkan sayapnya, tapi salah langkah dan base SDA juga harus dipulangkan di tangan anak-anak dari Indostar. Ini harusnya Indostar, tapi ternyata objektif dari veteran, dia tidak mau timing untuk mengganggu atau menjadi orang ketiga dari kedua tim ini, melainkan mereka sudah langsung securing di area zona aja, dan mereka akan dihadapi dengan tim-tim yang bakal kami kira mereka. So kita bakal ngelihat ini dia pertempuran yang akan terjadi dari tim Rans yang coba untuk mengganggu pergerakan dari tim veteran, yang dimana ternyata maybe sudah terkena ice grenade. Oke, bakal ditembakin aja ke arah depan, udah langsung tercicil begitu aja, udah sakit banget low XP-nya, tapi agak sulit nampaknya untuk melakukan ending karena masih ada blind spot di area grounding. Dan sekarang maybe akan mencoba untuk melebarkan sayap ke arah sebelah kanannya, disusul di belakangnya masih ada coba untuk nge-cover dari seorang teman-temannya, tapi Rans juga harus berhadapan dengan tim yang berbeda kali ini karena anak-anak dari Indostar sudah langsung masuk ke area circle juga, yang dimana ternyata sudah langsung nge-lock posisi dari Rans, sedangkan veteran dia tahu banget ini udah mulai krusial. Dia coba untuk melakukan satu kompon ya Johnson. Iya, ini baik banget sih kalau hal yang dilakukan oleh tim Genesis Dogma. Tadi gue lihat dari Dasi sendiri ketika melihat satu player yang ada di area depan mereka dari tim Rans langsung cabut gitu aja. Tapi ada punishment yang dilakukan oleh tim Ina menuju ke arah dari tim Rans Pride, dan Bang yang terkena di sana di lain sisi dengan teritori yang sudah didapatkan dan menataki seluruh player yang coba buat masuk dalam circle. Ini nice play banget dari tim veteran, membuka pop-up global, langsung coba buat di rush. Ada global melter yang sudah dibuka di sana, dan ada Max 7 yang coba buat di pop out juga oleh Maybe, tapi sangat sabar sekali. Mereka nggak mau diterpati sama tim lainnya.
melakukan rush di sana dan langsung meratakan satu squad dari tim Ina BJ. Waduh, ini dia. Ini tim yang tadi diomongin tau, Ina BJ. Salah satu tim dunia kan? Oh iya. Karena BJ kan. Nanti kita cerita lagi ya, tapi kali ini Rans yang tersisa 2 player saja agak kesulitan untuk secure di area circle karena sebenarnya mereka sudah dihadapkan dengan tim dari veteran yang dimana tim veteran kali ini sudah langsung spam ke arah bawah. Corrosion udah dikeluarkan kali ini, granat juga pasti akan dilemparkan, apalagi dengan posisi agak terpojok. Shockwave pun akan didapatkan oleh Billy, namun kali ini ada Yat juga yang sudah coba untuk berbondong-bondong masuk ke area obstacle permanen, tapi agak sulit. Kenapa? Karena dia harus berhadapan dengan satu tim yang itu masih utuh dengan 4 orang. So, masih ada Indostar juga yang dari kejauhan bakal opportunity dengan snipernya, di mana Max kali ini coba nge-tapping ke beberapa peluru ke arah depan, tapi ternyata masih belum, prediknya belum tepat sekali. Bahkan masih Rangsena untuk menjadi counter permanen dari tim veteran ini bagus banget dengan adanya satu glue wall, tapi ternyata glue wall sudah langsung dihancurkan, bahkan headshot didapatkan. Billy gak bisa untuk self revive dan berhasil untuk ditumbangkan di posisi ketiga. So kita bakal lihat 2 tim yang tersisa kali ini yang dimana masih utuh dengan satu tim veteran. Ini bisa jadi buyah banget untuk tim veteran kalau misalkan mereka lebih objektif ya sama circle, tapi mereka juga sadar mereka butuh poin eliminasi, so mereka akan maju aja anak-anak dari Indostar Harvey. Oke, ini adalah kesempatan yang dimana kali ini granat sudah langsung dimasak begitu aja oleh Bang, bakal mencoba untuk medkit dulu sejenak, tapi maybe harus terkena down dengan predik dari sniper seorang Max. Kali ini bakal coba untuk spray down ke arah depan, tapi posisinya agak sulit ngelihat dari seorang Bang ini tinggal sendirian, gak bisa untuk melakukan reviving. Udah ada flash freeze juga langsung dikeluarkan, tapi Banks ada upaya untuk melakukan reviving dari seorang maybe. Kali ini itu dia bonfire udah langsung diaktifkan, tapi udah ada spray down, glow udah mulai hancur. Apakah yang akan dilakukan karena posisinya udah mulai imbang di zona? Iya, ini baik banget sebetulnya apa yang dilakukan oleh teman-teman dari tim Ina CJ di sana dari XV Boys. Dan juga Max hanya tersisa 2 versus 2, namun ada compound atau obstacle yang bisa didapatkan oleh teman-teman dari tim veteran, tapi maybe membuka badannya. Di sana ada decoy yang dilakukan dan Max dengan cukup baik di sana menggunakan double baretanya langsung saja bisa mempanis teman-teman dari tim veteran dengan cukup baik dan mendapatkan buya di match pertama dari tim Ina CJ. Wow, ini killnya banyak lagi ya, sekitar 13 atau 14 kill didapatkan di ronde pertama, boosting mental banget. Ina CJ itu sendiri salah satu tim yang memang sering banget udah ikut-ikut turnamen sih, kayak DKWB juga sering banget gitu, di turnamen-turnamen lainnya juga ada mereka ikut juga, dan sudah sering terdengar namanya nih, semakin matang sudah terlihat di sini. Even player-player mantan pro player itu bisa bisa mereka handle gitu, bisa mereka lawan dengan begitu baiknya gitu. Kayak padahal tadi posisinya 4 versus 3. 4 versus 3 setuju banget, tapi emang sih kelihatan gerak-gerik dari tim veteran ya mereka. Pembahasan berikutnya yang dimana Ina kali ini berhasil mendapatkan 25 total poin, sedangkan veteran 16. Ya, ini bagus ya. Dengan 16 poin ini bekal yang cukup baik, tapi gue pengen ngelihat sedikit agresif aja dari tim veteran, mengingat kalau kita berbicara dengan gameplaynya maybe itu jarang banget nggak sih ngeliat maybe itu megang sniper gitu. Tapi kali ini Genesis Dogma berhasil di posisi kelima, sebelumnya masih ada Rans dan juga Best di posisi 3 dan juga 4, 13 sama poinnya. Genesis Dogma 11 dan Ina BJ ini 10. Oke, PBM 10, KGM 4, NSC Ribbon 2, KP 2, Geek Fam 1 dan juga Raka nih tadi Tusun ya. Jadi Tusun ya di peringkat ke-12 nih kalau dilihat dari poin ya. Karena yang diambil cuma 2 nih sama sekali nggak boleh nggak konsisten gitu dari Ina CJ. Mereka boleh lah dapat 25 poin gitu di fase round pertama. Di map kedua kita di Bermuda. Nah, nggak panjang ya R-nya. Nggak kayak Bayu. Nggak bisa. Rezekinya juga udah beda. Iya. Tapi kalau kita ngebahas tentang Bermuda nih, harusnya klasik Bermuda ya. Untuk di Alpine aja udah banyak banget pertempuran yang bisa dibilang dengan 5 menit pertama itu udah banyak banget tim-tim yang berpulang. Apakah Bermuda lebih agresif lagi dari Alpine? Kita bakal lihat dari segi drop zone-nya dulu. Ini harusnya sudah terjadi penumpukan juga di area Katulistiwa. Enggak terlalu Katulistiwa, ternyata di area Bima ya. Di area Bima yang ternyata masih ada 2 tim dan peperangan pun sudah dilakukan. Rans menumbangkan kali ini sedang tidak baik-baik saja. Upaya ending dilakukan oleh Marcelino pakai garis
Gary senyum ya, itu bukan Gary senyum, emot senyum. Emang senyum. Tersenyum kali ini udah terkena smile, tapi Raka sudah terkena sudah langsung diras aja. Yuda masih coba untuk mendapatkan satu penalti, coba untuk dipergunakan tapi berhasil menyisakan satu orang dari Yuda saja karena 3 playernya udah langsung di ending. Bahkan di sini Yat udah masih terkena knockdown aja ya, belum melakukan ending. Tapi emang agak sulit sih kalau mau melakukan reviving. Kenapa? Karena posisinya sendiri udah jauh. Ya udah, mereka harus sadar diri dari rank, cabut aja dari area Bima. Tapi hati-hati karena dekat-dekat mereka tuh masih ada tim juga yang sudah coba untuk turun di drop zone yang dekat-dekat sama Bima sendiri. Dan sekarang Raka yang tadi udah tereliminasi di awal untuk di map Alpine kali ini menguasai dengan 3 poin eliminasi di area Factory. Yap, ini baik sekali untuk teman-teman dari tim Raka yang udah mendapatkan point kill di fase early. Namun kita lihat untuk berpindah kalian ada dari tim Run Sprite yang coba buat melarikan diri aja, hanya tersisa sendirian. Yudanya hampir terpanis untuk Tusun di peringkat ke-12 tapi enggak. Dan ada tim Genesis Dogma juga kalau gue lihat dari notifikasi kill di sana untuk berperang di area lainnya sambil menunggu, dan KP Genius yang akhirnya harus Tusun kembali, dan tim Bantenes yang hanya tersisa sendirian mencoba peruntungannya untuk melakukan revive dengan revival point di sana, dan revival spot juga sudah mulai diaktifkan dan memberikan nyawa kembali untuk menghidupkan 3 teman-temannya sampai untuk maju ke area late game. Dan apakah coba bisa ditembak dari Visha di sana dengan menggunakan Kar 98-nya, tapi nggak bisa untuk mendapatkan satu pick off, dan The Coopers berhasil mempanis tim Genesis Dogma. Ini peperangan terjadi di mana-mana. Ada Borgai Uwu yang sudah berhadapan dengan satu player Dels di Bima Sakti di area revival spot. Di sana langsung coba buat take down aja atau back off dari tim Genesis Dogma, berlari ke arah yang berlawanan, nggak mau coba buat komit karena hanya 3 player tersisa. Itu kenapa pakai Gmail gua sendiri. Gua ngeliat di kolom komentar Alan Wicaksono ya. Bukan nama gue ya? Iya, itu kan nama lu. Berarti ya? lu ngetik sendiri suruh out. Jangan dong, ntar gue solo cast lagi. Tapi kita bakal back to the game ya, karena untuk posisi sekarang ternyata masih terlalu tentram juga ketimbang untuk map Alpine itu sendiri. Baru hanya satu tim aja lah, satu tim yang sudah berpulang. Tapi kita masih belum ngelihat lagi peperangan atau gesekan yang akan terjadi. Palingan ini ya di area Pochinok, yang dimana mungkin akan ketahuan dari posisi base. Sudah ada satu Chrono yang sudah dikeluarkan, tapi posisinya dari Kimai kali ini sudah tersyukur. Kita aja siap dari atas batu waktu spray ke arah bawah. Oh my god, ini agak sulit ya mencoba untuk membackup karena masih ada satu rumah yang menghalangi, dan posisinya tersisa 2 orang saja dari Ina kali ini, yang dimana Siat bakal mencoba untuk melemparkan satu shockwave ke arah depan. Ternyata M14 nya masih belum terlalu worth it, walaupun tadi sudah memberikan damage yang lumayan, tapi dengan adanya satu compound di rumah kayu ini dari seorang lawannya enak banget ya kalau mau coba untuk ngedistract satu orang yang bakal nge-covering dari lawannya. Dan kita bakal lihat nih ada Cindo. Wah, Cindo nih, Cina Indo gitu ya. Waduh, Cindo tadi gue kalau dia cowok gue nggak peduli sih. Tapi kalau dia cowok gue sama nggak peduli juga. Tapi kali ini Sangkuni. Ya, ini Sangkuni di area Arsenal dari tim Geek Fan melawan KGMR dari Borgai. Namun Marcelina sudah berhasil di pick dengan basoka yang dipakai. Ini benar-benar perebutan Arsenal yang sangat menentukan untuk area lootingan mereka, dan Arsenal sudah dibuka juga. Apakah komit ingin dilakukan, dan Ina BJ sudah harus dipanis di sana. Tadi peperangan di area Pochinok, mereka tidak bisa untuk mengakui sisi area Pochinok dan langsung dipulangkan ke lobby di peringkat ke-11. Namun ada Arsenal yang udah di-tag oleh teman-teman dari tim Geek Fam. Namun di belakang mereka kalau nggak salah ada tim veteran juga, jadi harus berhati-hati banget. Nggak ada komit yang dilakukan oleh teman-teman dari tim KGMR juga, tapi mereka harus ke Nightmare ya. Oh iya, dari ke Nightmare itu sendiri nggak mau komit.
ada satu keuntungan juga dari teman-teman Geek Fam ID, mereka sudah dapetin arsenal, mereka udah dapetin objektifnya, langsung coba buat reset objektif lagi untuk menuju objektif selanjutnya, karena harusnya dari resource dan lootingannya sudah cukup untuk sampai ke fase terakhir itu juga. Tapi kita lihat dari tim Nightmare itu sendiri mencoba untuk orientasi circle dan mengambil arsenal lainnya di sana yang masih belum terbuka juga. Ini benar-benar sekarang kan arsenal itu sendiri pasti jadi checkpoint gitu, kayak dari Obstar itu bisa ambil arsenal di area jembatan Katulistiwa atau enggak di tempat tadi di Bima Sakti juga. Di Bima Sakti itu sebetulnya ada 2 arsenal itu sendiri. Dan biasanya dari peperangan di area arsenal itu sangat sering banget buat terjadi juga. Tapi tadi hampir saja terjadi sebetulnya di area Bima Sakti, tapi nggak mau dikomit juga. Tim veteran yang masih menunggu di area circle, tapi kita lihat ada tim Raka juga di sini di area tower di sekitaran Pocinok juga. Dan circle yang sudah mental menuju ke area sebelah kanan, dan peperangan harusnya terpusat di area mill untuk sampai di circle terakhir juga. Kalau gue lihat dari circle yang sudah bergerak di circle kedua dan sudah terbuka juga, tapi masih ada untuk memilih checkpoint juga dari tim NES atau NSC Reborn juga di sana. Baru coba buat naik zipline menuju ke area kota tua. Mereka masih menunggu circle, dan circle sudah terbuka, masih nggak tahu juga nanti jalannya mau ke arah mana juga. Dan tim Texas yang sudah mendapatkan vehicle masih melakukan lootingan di daerah sekitaran Fix juga di sana, coba untuk men-secure sebuah sutet, dan juga ini jalan tol juga coba buat dijadikan checkpoint. Kalau gua rasa ini bakal coba buat tunggu di kontainer atas juga. Namun dari Ina CJ yang tadi mendapatkan Buyah, waduh sayang banget, mereka hanya bisa masuk bertiga. Mungkin hanya mungkin satu lagi ada connection issue juga. Gua nggak tahu juga. Dan ini dari tim veteran harus menghadapi teman-teman dari tim Nightmare, di mana dari Marcelino sudah berhasil di pick off. Dari arah belakang ada sandwich yang didapatkan ke arah tim Nightmare, di mana Maybe langsung menembak menuju ke arah dari teman-teman tim Nightmare. Hanya tersisa di sana dari Borgai Uwu, langsung coba buat untuk merevive, tapi sudah harus ditembaki lagi dari arah atas dan bawah. Serba salah banget posisinya. Apakah Marcelino masih bisa untuk diselamatkan? Tapi enggak di sana, dan ada GD Kiki dengan basokannya langsung men-take down kembali dan langsung mempanis, langsung dihidupkan kembali. Ini serba langsung semuanya ketika Marcelino dipanis, di kill, habis itu langsung bisa dihidupkan. Artinya ada reset yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari Nightmare. Veteran juga bisa langsung masuk lagi ke area objektif yang lain, dan juga Genesis Dogma di area pick. Mereka juga masih mendapatkan teritorinya untuk di circle selanjutnya. Rotasinya harusnya berbeda dari 3 tim tersebut. Dengan rotasi yang berbeda dari Nightmare malah ketemu dari arah tim 5 di sini kalau gue lihat. Iya, ini agak sulit ya kalau memang mau berpindah ke arah rotasi yang berbeda, karena kalau misalkan berpindah udah pasti udah akan ada satu tim yang langsung melahap itu semua, dan headshot sudah didapatkan oleh Marcelino kali ini. Dan dengan adanya satu tappingan lagi dari seorang temannya Nightmare yang gua nggak tahu siapa dari ujung sana, berhasil untuk mengeliminasi 2 player yang ada dari tim Ina kali ini, yang dimana Ina Cheesy yang tadi udah Buyah harus menelan pil pahitnya karena harus berada di STK 10. Tapi emang agak sulit ya untuk firingnya, karena gua rasa dengan 3 lawan 4 emang masih belum cukup seimbang. Tapi dengan adanya satu upaya dari Nightmare juga udah menjadi dan membuat pembegalan di area Arsenal atas ini udah cukup baik. Tapi kalau kita ngeliat-liat dari zonanya udah banyak banget ya tim-tim yang menuju ke area mill dan juga jalan tol atau jembatan, yang dimana Rans juga harus dipulangkan di stack 9. Berarti untuk zonanya sendiri bisa jadi penyusutnya ke area sana, dan perlu diingat untuk posisi atau pemanfaatan vision yang cukup baik di sini tuh sulit banget. Kalau misalkan udah dapetin dan sudah merasa udah paling oke banget, tergantung lagi zonanya bakal berpindah kemana. Karena kalau misalkan ini terpental sama zona, udah pasti sulit banget mau keluar. Dan kita bakal ngeliat juga satu sisi Nightmare kali ini yang masih mencoba untuk kejar-kejaran sama zona, tapi dengan adanya mungkin dari zona yang sebentar lagi bakal kami ke arah zona ketiga, masih belum terlalu sakit, tapi lebih bijak aja ya supaya resource-nya tuh nggak kebuang. Dan sekarang kita bakal lihat ternyata dari area jalan tol, benar mill jalan tol kata Johnson itu akan menjadi checkpoint selanjutnya, zona selanjutnya yang sudah akan di area sana. Dan harusnya tadi sudah ada satu tim coba untuk setup di area sana, cuman masih belum lihat nih apakah dari semua tim bakal objektif ke sana ataukah bakal mengeliminasi para player dulu yang mungkin rotasinya sama nih. Kelihatan banget gerak-gerik dari Geek, mereka coba untuk membegal tim 3, yang dimana tim 3 ini adalah tim veteran. Iya, waduh, satu orang sudah berhasil dipanis begitu saja, sayang banget dari Rawa Rontek. Walaupun tadi ada satu knockdown yang bisa didapatkan dari ke arah teman-teman dari Geek Fam, namun 3 playernya di arah belakang masih sangat jauh. Apakah akan melakukan commit lagi dari teman-teman tim veteran?
di mana mereka agak sedikit tidak diuntungkan dengan kehilangan satu player, yaitu dari Raw Rontek. Agak coba untuk tarik ulur dan ada ditabrakan di sana dari Nes. Lea sudah jatuh ke arah bawah dan menyisakan teman-temannya bertiga di atas untuk berperang melawan 4 player dari tim Bantenes. Dan ada sandwich juga di arah belakang. Lea yang tertabrak ternyata menjadi orang yang tersisa sendirian dari teman-teman tim NSC Reborn juga. Di lain sisi ada Bang Katie langsung saja mencoba melakukan fight di sana, tapi nggak bisa, dan veteran sudah harus puas dan finish di peringkat ke-8. Wah, ini nggak baik banget buat tim veteran. Sebetulnya ada keuntungan dari tim-tim lain. Tadi Ina CJ itu sendiri, Tusun juga, veteran Tusun. Jadi kayak sebetulnya ini bisa ada reset lagi karena tadi top 1 dan top 2-nya itu dari Ina CJ dan veteran juga gitu. Ini dan tim-tim yang masih tersisa ini tim-tim yang mungkin tadi di round pertama itu tidak mendapatkan poin yang maksimal juga. Nah, kalau fight-fight yang selalu dilakukan ini gua rasa sih sebetulnya baik banget gitu. Kayak dari sekelas tim veteran aja masih bisa diratakan oleh teman-teman dari tim Geek Fam ID juga gitu. Dan Genesis Dogma yang malah belum kelihatan tajinya di sini langsung coba melakukan fight di arah perbukitan Mill. Walaupun circle-nya masih agak cukup jauh dari tempat mereka nih. Kalau mereka nggak bisa menang untuk di area tersebut nih bakal susah banget. Dan kalau nggak bisa menang fight cepet juga, bakal ada sandwich juga yang dilakukan oleh teman-teman yang sudah menunggu di area jembatan atau di tol di sekitaran area Mill itu sendiri, di mana Bantennya sudah mendapatkan checkpointnya, di mana dari tim 6 juga sudah mendapatkan checkpointnya itu sendiri, dan ada Lea juga tadi dari NSC Reborn yang tersisa sendirian itu juga bisa nembak nanti karena tim Genesis Dogma. Namun duel dari tim Nightmare langsung mendapatkan satu pick off dan Borgai Uwu langsung mendapatkan takedown saja. Apakah bisa di ending di sana? 8 poin eliminasi sudah didapatkan Marcelindo. Langsung mendapatkan langsung coba buat meng-clear up aja. Ada duel dilakukan di area Sutet di sana di radio. Ada jump shoot dengan double barrel lah dan mendapatkan satu squad dari Raka Reborn. Ini Nightmare banyak banget poin eliminasinya, dan betul saja dari tim Genesis Dogma dengan menggunakan portable launchpad ya, dan mereka dapetin checkpoint, tapi sayang banget dari Kiki harus ter-take down, tapi untungnya masih bisa untuk di revive juga gitu. Sedikit lagi bisa sampai di circle selanjutnya. Tapi agak sulit ya, posisi dari Genesis Dogma sih harusnya udah langsung ke pick sama beberapa player yang berada di area jembatan nih kelihatannya. Dari tim 4 aja lagi membagi vision. Dia sadar banget sebenarnya mereka tuh masih ada keuntungan, tapi launchpadnya kelebihan, tapi nggak apa-apa lah, seenggaknya bisa keluar. Hanya saja mereka harus berhadapan dengan tim base yang berada di area bawah juga. Cuman di sini tim base masih belum ngelihat pergerakan dari tim Genesis Dogma yang satunya emang keluar dari posisi yang cukup aman, tapi kita masih belum lihat nih di sisi yang berbeda. Ternyata Jain Ajaib berhasil untuk tereliminate. Gua nggak tahu kenapa posisinya agak sulit mungkin, tapi dengan posisi yang seperti ini nih tim 4 masih ada advantage. Kenapa? Karena mereka masih berada di atas, dan posisinya kalau misalkan mereka juga tidak terlalu over dengan yang ada, kelihatan banget semua tim bahkan nggak ada di area atas. Gua nggak tahu tuh Genesis Dogma tuh harusnya berada di area bawah, karena kalau misalkan berada di atas udah pasti perang nih. Nah makanya gitu Dogma udah terlihat saja dengan satu tim, yaitu tim Texas yang berada di atas. Bahkan di sini Baby Alien berhasil untuk mengeliminir satu player yang ada. Nightmare, Nightmare di sini poin eliminasinya dominan. Hanya saja mereka tersisa 2 orang karena mereka sudah langsung tersandwich dari segala arah. Bahkan Texas di sini penguasaan visionnya udah baik banget. Hanya saja di sini Best masih coba untuk nge-spray down ke arah tim-tim yang memang udah kelihatan aja di area bawah. Karena kenapa? Kalau misalkan udah kelihatan satu player, ya udah upaya untuk lakukan firing ini keren banget. Kenapa? Kalau misalkan nggak digunakan kesempatan yang agak sulit untuk mendapatkan poin eliminasi dengan situasi yang seperti ini. Tapi di sisi berbeda kita ngelihat ada satu player yang sudah langsung terkenal down. Bahkan di sini masih ada Theo bakal spray ke arah depan. Sakit banget aimnya, predik begitu saja karena itu Aiman nempel banget, dan Nightmare nggak bisa berkutik, langsung tereliminate di posisi kelima. Texas 8 poin eliminasi. Mereka melihat adanya opportunity dari base, yang kemungkinan dari base bakal coba untuk masuk ke area depan karena zona sudah mulai menyusut, dan posisi dari base masih nggak cukup aman dengan zonanya. Mereka mau nggak mau berbondong-bondong langsung pop up keluar, tapi sayang sekali dengan posisi atas bawah yang sudah menuju ke arah base. Mau nggak mau satu player kali ini langsung di end gitu aja, bahkan base dia dipulangkan di posisi keempat. 10 poin eliminasi sudah didapatkan oleh Texas. Ini tadi harusnya ada Ucup ya, tapi Ucup malah nggak main ya. Wah, Basoka dipakai Cooper di sana menuju ke arah dari teman-teman Genesis Dogma, namun malah terpeleset. Waduh, ini nggak baik banget buat teman-teman dari tim Texas.
karena mereka hanya menyisakan 2 player yang di atas. Ada misplay yang dilakukan oleh Cooper di sana, langsung dipanis dengan cukup baik oleh teman-teman tim Genesis Dogma yang sudah mendapatkan 9 kill, dan mereka hanya tinggal menunggu circle terakhir itu bakal menuju ke arah mana. Kalau menuju ke arah lower ground ini Buya sudah bisa dipastikan didapatkan oleh teman-teman tim Genesis Dogma. Ada covering up dari Kiki dan Dash langsung maju ke arah depan dengan charge bestinya dan mendapatkan 1 pick off. 10 kill sudah dikumpulkan dari NS Reborn yang hanya tersisa sendirian, dan Baby Alien di sana langsung dipanis begitu saja, dan that's it. Ada 11 poin eliminasi didapatkan oleh teman-teman dari tim Genesis Dogma dan mendapatkan buyahnya di round yang kedua. Inilah bermain secara cemerlang, pandai dan juga smart movement yang udah dilakukan sama Genesis Dogma. Gue pikir tadi sebenarnya Genesis Dogma waktu mereka lagi menyelesaikan peperangan di area atas mil, mereka tuh menggunakan mini launchpadnya ke arah jalan tol atau jembatan dan coba untuk berperangnya sama tim dari Baby apa dari ya tadi ya? Texas, Dari Texas, betul. Tapi ternyata tidak, mereka memang sengaja untuk melebihi ilmu fisika mereka, jadi mereka tuh turunnya di area bawah seberang gitu, dan mungkin di area grounding mereka tuh masih nggak ke spot dari segala arah, karena perlu diingat Genesis Dogma masih masuk juga dalam zona, dan base-nya sih eksekusi dengan sangat mudah. Dan ini dia untuk base resultnya 23 total sudah didapatkan, sedangkan anak-anak dari PBM ternyata ya. PBM ini bukan Texas ya, apa Texas? Iya, PBM Texas, PBM betul. Texas ya. Jadi 19 total yang sudah didapatkan, sedangkan anak-anak dari Nightmare di posisi ketiga dengan 16 total poinnya, sedangkan best SDA di sini 14. Lalu lanjut untuk NSC Reborn 8 total poinnya, Raka juga 8 poin sama seperti Gek. Geek itu ada 8 poin juga, dan tim veteran hanya mendapatkan 3 total poin eliminasi, dan Run Sprite juga mendapatkan 3 total poin. Di sana ada KP Genius juga dengan 3 poin, Ina BJ dengan 2 poin, dan Ina CJ ini kayak kakak adik kali ya. CJ BJ. Untung nggak AJ ya. Soalnya AJ kalau BJ ada AJ. CJ gitu. Mungkin nanti kalau buat AJ yang tua-tua. Caranya di A ya. Jadi sesuai umur ya. Iya. Jadi ini tadi kan sebetulnya yang Buya di match pertama itu ada Ina CJ ya. Tapi mereka tusun. Terus tadi ada Sekdonya, ada veteran juga. Mereka cuma dapetin 3 poin untuk di match kali ini di round kedua. Ini ada konsistensi cuman dilakukan sama tim Bantenes saja sebenarnya dari base ya. Sebenarnya Ina Cici tadi itu nggak tusuk banget. Barney, kita akan bermain di map Purgatory, dan siapakah yang akan buyah untuk di map Purgatory? Let's go. Sudah ada beberapa tim yang turun di mana di area Marble Wars. Ternyata banyak banget tim yang sudah mulai turun di sana. Wah, ini kalau gue lihat Texas harusnya PBM Texas nih turun di Marble Wars. Ada dari KP Genius, ada Genesis Dogma juga kedatangan tamu, dan Geek Fab terpisah 2 dengan 2, di mana 2 player ada di pinggiran pantai, dan di lain sisi juga di Brazil Roma 13. Di sana ada 2 squad yang berbeda, dan Texas di sini walaupun 1 orang sudah berhasil dikenap dan tapi enggak, ternyata masih bisa di revive juga karena cuma ada 1 player aja dari Fairdick di sana. Ini kalau nggak salah dari tim Geek Fam tadi satunya. Nah, ini tadi The Cooper koin ya ini. Cooper tuh Chopper apa? Dia pakai C, The Cooper. Ya pokoknya itulah ya, kita panggil dia Theo aja, udah Theo ya, daripada Taeyong mending Theo gitu. Oke. Kali ini tapi masih ada Arven GV yang kalah by one-nya gitu kan. Buy one get one Ya itu ya udahlah ya, kita bakal ngeliat ternyata di sisi yang berbeda kali ini masih ada tim NSC juga yang sudah diganggui dari area mereka di area Brazil bawah. Tapi ternyata veteran menuju ke area garasi dari Brazil, dia sudah ngeliat adanya satu tim yang berada di sana, tapi ternyata kita langsung berpindah ke area Marble Works. Artinya ini banyak banget peperangan yang akan terjadi, yang dimana juga kali ini Iki sudah terganggu dengan 1 shockwave yang aktif dan juga flash freeze. Untungnya masih ada 1 orang dari Genesis Dogma tadi yang udah terkena knockdown, masih ada upaya untuk melakukan reviving. Dan 1 orang terkena headshot nampaknya dari seorang lawannya. Informasinya benar-benar bagus banget dari Genesis Dogma. Tapi kita langsung berpindah saja karena anak-anak dari NSC sudah coba untuk kehilangan 1 pemainnya kah, mengingat 2 orang sudah berhasil untuk di knockdown. 2 orangnya kemana? Oke, bakal coba untuk cabut aja menuju ke arah G-Plan, tapi hati-hati itu di area grounding, di area Watchtower. Masih ada 1 tim. Anak-anak dari Ina ternyata sudah melihat pergerakannya dan langsung coba untuk regroup saja. Oh my god, sudah akan terkena. Tapi nggak apa-apa, itu harusnya masih aman.
Kok gue yang ini ya? Gue yang ngeri. Karena kita Dia biasa yang kalau zipline misalkan ya? main kayak gitu kan. Iya, Kita naik jangan zipline tembak, tuh, jangan tembak, jangan tembak gitu jangan, ya. aduh gak kena, ayamnya Nggak gak kena. kena, Itu kena, udah kena. kelihatan. Yang pertama mungkin anak-anak dari Ina untuk scoopnya masih belum ada, belum Yap. lengket banget. Jadi dari senjatanya masih belum lengkap. Ya udah, damage-nya juga geli-geli. Apalagi mungkin dari seorang tadi yang cabut itu siapa ya? Gue lupa. NSC Reborn. NSC Reborn kan 2 orang. Face-nya mungkin udah lumayan tebal juga. Jadi Iya, ya iya, masih iya. aman lah. Padahal sebenarnya tuh tipis banget loh dari area Watchtower menuju ke area J-Plan, harusnya bisa kenok. Iya ya, dari tim Ina BJ juga ya. Dan di lain sisi ini rumah 13 ini kedatangan tamu lagi nih, tamu-tamu dari rumah 7 yang sudah mulai turun, yaitu dari teman-teman tim veteran coba buat take over. Ini harusnya dari beli-belinya sih, mereka coba buat beli koin Arsenal, harusnya nanti coba buat buka Arsenalnya juga karena koinnya itu yang paling dekat ada di rumah 13. Mereka coba untuk mengakuisisi area rumah 13 itu sendiri, namun dari tim PBN Texas itu nggak moving atau enggak pindah sama sekali dari tempat turun mereka dan menjadikan area lootingan mereka itu sebagai checkpoint untuk menuju sampai setidaknya Arsenal itu sudah bisa dibuka. Ini kalau sekarang sih sebetulnya memang metanya seperti itu ya. Jadi memang sabar banget, Arsenal udah bisa dibuka, nanti checkpointnya itu ada beberapa rotasi dari tim-tim itu tersebut itu menuju ke arah dari Arsenal itu sendiri. Namun ada tembakan yang sudah mulai dikeluarkan juga di sana menuju ke arah dari teman-teman tim PBM Texas, tapi PBM Texas melakukan regroup kembali. Ini kalau gue rasa gue bisa mengasih saran sih buat teman-teman dari tim PBM Texas. Kalau ada setup seperti ini, coba lakukan apa yang IOG lakukan selama beberapa season terakhir. Coba ambil rumah kuning panjangnya, naik ke atas genteng, taruh 1 orang di situ, terus sebarin 3 orangnya sesuai dengan tempat atau kayak tempat-tempat di mana sih yang bisa ditaruh gitu untuk 3 player tersisa. Yang penting ada satu vision yang sangat lebar dan sangat luas, itu bisa kalian dapatkan dengan 1 orang yang berada di atas area genteng di rumah panjang, rumah kuning panjang itu gitu. Jadi ini mungkin bisa banget buat diambil, tapi waktunya udah sedikit terlambat. Akhirnya ada backup yang dilakukan juga di sana PBM Texas dan memberikan maybe keleluasan untuk membeli atau belanja-belanja di daerah rumah 13 itu sendiri. Namun ada pergerakan yang coba dilakukan juga, ada flanking yang masih bisakah untuk diberikan knockdown di sana dari teman-teman dari tim PBM Texas menuju ke arah Raworontek. Nih notnya Raworontek nggak boleh kenok lagi duluan sih kayak tadi. Ini beberapa kali ya. Fight pertama Raworontek kenok duluan, jadi nggak dapat buyah dari teman-teman veteran. Tadi fight dari veteran #8 juga Raworontek jauh banget maju ke depan sendirian, hanya tersisa 3 player yang tersisa di belakang gitu. Ini harus benar-benar ada covering up juga dari teman-teman tim veteran juga ke arah si Raworontek ya, atau mungkin ada komunikasi yang lebih baik lagi. Nah, ini yang dilakukan sama Bang ini dia juga sering lakukan juga di Island of God juga, karena kita tahu sendiri dari Bang itu sendiri asalnya dari tim IOG gitu. Nah, ketika mereka mendapatkan vision di atas rumah kuning atau di genteng di atas rumah kuning panjang itu sendiri, ini visionnya lebar banget. Luas. Kalian bisa dapetin informasi sebanyak mungkin, flank dari arah mana, masuk dari arah mana, itu dengan hanya kedudukannya itu di atas rumah genteng. Ini kalau mungkin dari tim PBM Texas itu dengar omongan gue, bisa banget buat ditiru sih. Kalau memang kalian itu mau coba mengakuisisi rumah 13 sebagai tempat turun kalian di map Purgatory itu sendiri gitu. Betul. Yap. Tapi dengan adanya penguasaan dari tim veteran, gue bakal mention satu tim dulu aja, karena veteran sendiri harusnya udah mulai menguasai di area rumah bawah, yang artinya area rumah genteng yang di atas pun rumah kuning udah mereka kuasain. Dan sekarang udah terlihat kali ini ada satu lakukan rushing ke arah depan, sudah ada informasi yang masuk juga, ada 1 orang sudah knockdown, tapi hati-hati. Di sana udah berhasil untuk melakukan reviving. Raworontek harusnya lumayan sendirian, karena 1 orangnya udah coba untuk masuk ke area depan lagi. Perlu diingat itu masih ada namanya tembok yang mungkin agak kehalau ya dengan vision yang berada di atas dari temannya. Kalau nggak salah itu maybe yang berada di atas genteng, coba untuk nge-covering, dan kali ini Raworontek ini salah banget. Kenapa? Yang pertama dia lari nggak megang senjata, yang kedua stepnya udah pasti terdengar, dan yang ketiga musuhnya udah lebih sigap dengan adanya orang yang bakal coming ke arah mereka. Ya udah, kali ini bakal kelihatan juga dengan posisi yang agak sulit juga dari Raka. Kenapa? Karena tersisa 1 orang aja, yaitu Babu Fisha. Udah langsung diras, dan untungnya masih ada 1 orang yang bertahan. Tapi agak sayang aja momentumnya bahwa veteran harus mempanis 1 tim dengan harus kewalahan 3 orang, yang gua rasa tadi langkahnya majunya emang belum rapi aja. Dan kita bakal
bakal lihat anak-anak dari NSC Reborn yang berada di area sentral. Ternyata di sini menyisakan satu player saja bakal coba untuk cabut. Kelihatan nggak punya apapun karena udah low banget XP-nya, tidak ada inisiasi untuk melakukan medikasi. Dan kali ini kita langsung berpindah saja karena masih ada tim dari Inachivi yang bakal coba untuk berhadapan dengan tim yang berbeda. Tapi di sisi yang berbeda kali ini Boys langsung dilumatkan begitu cepat. 3 orang yang tersisa kali ini. Ada satu pelemparan granat yang dimana masih ada MD Nervi yang mungkin bakal coba untuk turun. Sedangkan tadi ada satu tim NSC ternyata yang sudah langsung berpulang di hashtag ke-10. Yap, NSC Reborn itu langsung dipanis aja tadi satu player yang tersisanya. Dan NSCJ berhasil untuk mengakuisisi tempat yang mereka inginkan, yaitu dari Arsenal yang berada di sekitaran area Crossroad. Kita berpindah lagi ke lain sisi di mana dari PBM Texas di sana masih bergelut dengan lawannya, yaitu dari KP Genius di daerah golf course itu sendiri. Kalau gua rasa ini circle-nya juga masih banyak banget tempat yang bisa diambil dari tim-tim yang mungkin masih struggling di area luar circle juga. Dan KP Genius ini udah mulai coba bisa buat regroup sih, karena ini juga udah berjalan di menit ke-9. Kalau mereka coba masih untuk melakukan penyebaran atau split up posisi ke area yang lebih jauh, ketika ada commit dilakukan oleh teman-teman dari tim PBM Texas itu sendiri, ini agak kesulitan pastinya dari teman-teman tim KP Genius untuk melakukan defense positioningnya juga gitu. Tapi ternyata dari tim Texas sendiri belum coba buat melakukan engage-nya itu juga. Dan ada di area rumah 13 yaitu dari tim veteran akhirnya berhasil untuk mengakuisisi keberadaan dari rumah 13 itu sendiri dengan setup yang memang familiar dilakukan di area rumah 13 itu sendiri. Gua nggak tahu kenapa bisa sampai dari teman-teman tim yang tadi diratakan itu ya di rumah NSC? 13. Oh, tim siapa gue juga. Ya, lupa. di rumah 13 itu sendiri Raka. Oh, dari Raka ya. Raka Reborn. Iya, dari Raka Reborn itu tidak bisa melakukan penguasaan dengan cukup baik gitu di area rumah 13 itu sendiri, padahal mereka coba buat turun di sana. Ada satu pembelajaran yang bisa diambil juga mungkin dengan apa yang gue sampaikan di sini. Dan circle selanjutnya sudah muncul menuju ke arah dari patahan di sekitaran rumah 7 juga. Dan di rumah 7-nya nih banyak banget teman-teman atau tim-tim yang sudah mulai datang juga. Nightmare datang dari arah seberang menuju ke area lower ground. Di sana ada Essence Shockwave yang sudah connect ke arah Rawarontek yang baru saja dihidupkan oleh Bank QT tadi, di mana dari Bank itu sendiri bisa berhasil untuk menyelamatkan teman-teman dari tim veteran juga ya tadi ya. Benar, menjadi save the date ya untuk satu tim anak-anak veteran itu sendiri. Namun Rans juga posisinya sama, bahkan mereka sudah terpincang karena satu orangnya ternyata belum ada upaya untuk melakukan reviving. 2 orang benar-benar langsung regroup, tapi kita belum melihat apakah 2 orang ini sudah mempunyai senjata yang lumayan. Karena gue ngelihat Well aja di sini masih vest dan helm 1, yang artinya senjata juga pas-pasan. Itu senjata AR yang digunakan, belum ada mendapatkan senjata jarak dekat, makanya mereka lebih main berhati-hati aja. Oke, dan kita bakal ngeliat juga kali ini ada pertempuran yang dimana Ina BJ udah berhasil untuk ditumbangkan, dan kita bakal ngeliat dengan 8 tim yang tersisa. Kali ini masih ada Yuda sudah mencoba untuk memegang senjata Rumble dengan chip satunya, tapi belum ada untuk melakukan tembakan. Untungnya masih belum, karena kalau misalkan udah dilakukan tembakan udah pasti ini posisinya udah langsung tertebak. Sedangkan Well di sini sendirian. Assalamualaikum Well. Langsung digedor begitu aja dan tidak ada upaya untuk feedback. Nembak balik juga nggak sempat karena emang posisinya sulit, apalagi AUG untuk senjata jarak dekat. Harusnya kalau misalkan masih mau untuk melakukan perlawanan masih bisa, cuman kaget karena yang didapatkan ternyata 2 orang dan dia kayaknya nggak predik bahwa itu musuhnya udah langsung keluar. Harusnya dengan posisi dia sudah di luar, dia sudah menguasai area jalan keluar dari rumah atas di dalam, harusnya udah lebih predik. Tapi gue nggak tahu tadi visionnya tuh nggak ke arah sana, makanya senjatanya udah dipegang aja AUG-nya, tidak ada upaya untuk penembakan. Tapi nggak apa-apa lah, kita bakal lihat juga posisinya emang agak sulit juga dari satu orang tadi karena vest dan helmnya baru 1 karena baru aja dilakukan revive. Sedangkan Rans yang 2 orang kali ini ada perlawanan dari seorang Yuda dengan senjata MP40-nya, menarik dulu, tapi hati-hati, cukup krusial momennya untuk masuk ke area rumah karena ternyata di rumah atasnya sendiri itu sudah ada penghuni. Iya, dan akhirnya dari teman-teman Rans Pride langsung dipanis kembali dengan Billy yang tersisa sendirian. Tadi dia pakai zipline berbeda arah untuk menyelamatkan placement. Setidaknya untuk teman-teman Rans Pride juga ada satu tim veteran di sana, dan circle selanjutnya sudah muncul juga di sekitaran Arsenal yang berada di rumah 7.
Tadi tim veterannya itu ada Black yang udah berhasil dipanis oleh Kiki ya, tadi dari Genesis Dogma dengan AWM-nya juga atau enggak tadi dipanis sama Borga ya, sorry, dari tim Nightmare. Dan akhirnya hanya menyisakan 3 player aja dari tim veteran. Di area stasiun bawah lower ground itu ada dari tim Nightmare, di atasnya di rumah kuning ada dari teman-teman tim veteran juga. Ini kalau tim veteran nggak berhasil notice dari Billy itu sendiri, namun Billy-nya udah langsung kelihatan. Itu enak banget sih ngeliat kita di tempat terbuka karena memang nggak ada pilihan. Zonanya udah mulai sakit banget, tapi nggak apa-apa, veteran kali ini yang tersisa 3 orang aja udah ngelihat adanya satu tim yang coba untuk menahan di area bawah jembatan. Udah dilakukan pengusiran aja, cuman ya agak sulit karena posisinya sebenarnya veteran yang akan ditunggu sama tim Texas dengan 12 poinnya. Mereka udah nggak gentar, mereka sudah dapetin mental boosting ya. Dan sekarang kita bakal ngeliat dari tim Texas kali ini, apakah dari tim Texas bakal coba untuk mendapatkan opportunity-nya dengan adanya penguasaan di area jembatan, ataukah mereka yang harus menjadi incaran dari semua tim yang ada. Sedangkan di area grounding kali ini masih ada satu tim Genesis Dogma yang mungkin masih securing di area pinggiran zona aja ya. Genesis Dogma bisa jadi bulan-bulanan sih untuk tim yang berada dekat-dekat dengan mereka, apalagi mungkin dari Texas ya. Tapi kali ini Bev bakal coba untuk supaya ke arah depan, nggak bisa berbuat banyak, itu veteran udah menjadi cacing gaming aja, ditembaknya tuh selama sniper, dilemparin sama granat, apalagi posisinya zonanya udah mulai tidak bersahabat dengan mereka. Ya udah veteran mau nggak mau langsung ditumbangkan ke hashtag ke-7. Sedangkan kita masih punya 6 tim yang penguasaannya masih cukup oke. Bahkan di sini Genesis Dogmanya ternyata yang dapetin zonanya untuk circle terakhirnya masih masuk dengan satu posisi yang cukup aman dari Genesis Dogma. Tapi kali ini Texas berhasil untuk menumbangkan satu player dengan vision yang cukup oke, dengan grounding penguasaan yang cukup baik. Ternyata Max masih belum mendapatkan opportunity-nya dengan 1 bahkan 2 peluru yang sudah dikeluarkan. Itu menjadi bulan-bulanan. Dan sekarang kita bakal lihat Nightmare bakal mencoba untuk mendapatkan satu perlawanan yang berbeda. Wah, Charger masih berhasil menumbangkan 1 orang, tapi ternyata di balik Lula ada 2 orang, tidak ada covering. Dan sekarang kita bakal lihat dari seorang Zaro bakal mencoba untuk medikasi 1 orang dari Barcelona. Salah, Marcelino. Ya, ini coba buat langsung back off aja ke arah belakang ya, karena dia hanya tersisa sendirian. Namun di lain sisi tadi kalau gue lihat dari tim Bantennya sudah menggunakan launchpad portable-nya langsung menuju ke arah dari pinggiran teman-teman dari tim Texas juga. 16 poin kill sudah didapatkan oleh teman-teman tim Texas, tapi ada keberadaan Cooper yang langsung saja dipanis begitu saja. Nih kayaknya memang selalu ada terjadi kurang disiplin dari teman-teman Texas di fase terakhir. Harusnya dari Cooper itu sendiri nggak boleh berpisah jalannya tadi ke arah lainnya, karena masih ada Marcelindo juga. Namun ini harus berhati-hati dari Texas, di belakang mereka masih ada tersisa dari tim Bantennya sendirian. Walaupun Genesis Dogma hanya tersisa berdua, tapi respect juga harus ditunjukkan oleh teman-teman dari tim Texas. Nggak boleh mereka overcommit juga karena sudah mendapatkan poin kill yang cukup banyak, dan Bantennya sudah harus di pick off saja atau tereliminasi di luar circle di sana. Namun Global yang tersisa hanya menyisakan tim Texas dan juga Genesis Dogma beserta 1 player lagi dari Marcelindo, yaitu dari tim Nightmare. Dan ini apakah third party bisa dilakukan oleh Marcelindo? Juga ada fight di sana, tapi Yos mendapatkan 1 pick off. 11 kill sudah dikumpulkan oleh teman-teman dari tim Genesis Dogma dengan charger bestinya. Namun fight 1 versus 1 dengan double barretnya. Kiki apakah masih bisa save the day dari teman-teman tim Genesis Dogma di sana, mencoba untuk melakukan fight tapi enggak, nampaknya hanya menjadi misclick. Namun ini adalah duel Barret antara Marcelindo dan juga Genesis Dogma, tapi Kiki dengan cukup baik ya dia langsung mengambil charger base yang coba buat diambil dari temannya di sana, dan Kiki hanya coba buat scouting aja, nggak dapat obstacle juga, memanfaatkan lower ground. Masih ada ice gun yang dipakai, walaupun ada glow melter. Charger base coba buat dikokang, di reload begitu saja, harus berhati-hati. Dan duel yang cukup baik didapatkan oleh Genesis Dogma dan kembali mendapatkan booyah back to back ya di round yang ketiga. Wow, ini duel antara 2 support atau 2 pesniper. Tapi Kiki dengan opportunity, dia bisa lihat ada charger buster yang bisa diambil, langsung langsung di looting untuk bisa meng-clearing up dari tim Nightmare itu dari Marcelindo itu sendiri. Karena dia tahu juga dari Marcelindo itu cuma pakai double barret gitu. Kalau double barret bisa di kiting, bisa digocek-gocek, itu sulit banget buat nembak gitu. Dan dari Kikinya itu sendiri ternyata masih punya ice gun, walaupun kepalanya tadi udah nggak ada gitu, tapi masih ada ice gun juga. Dan itu salah satu yang menguntungkan banget buat
Genesis Dogma, atau permainan yang cukup gemilang ditunjukkan oleh Kiki mendapatkan buyahnya kembali di round ketiga. Ya, padahal sebenarnya gue agak was-was ya apa untuk di round kita yang ketiga, karena di sini PBM Texas lebih dominan. Kenapa Kak kok lebih dominan? Kan yang Buya Genesis Dogma udah kelihatan ya, 17 poin eliminasi sudah di-secure. Jadi untuk poinnya sendiri 25 sudah didapatkan, sedangkan Genesis Dogma yang tadinya dapatin Buya dengan poin eliminasi 12 jadinya 24 total yang sudah didapatkan. Dan di posisi ketiga kali ini masih ada Best SDA dengan 16 poin, sedangkan Nightmare 13 poin. Iya, di peringkat kelima ada tim veteran dengan 10 poin, dilanjutkan ada KP di peringkat ke-6, peringkat 7 ada Ina CJ. Ini Ina CJ, Ina BJ atas bawah mulu ya, deketan mulu ya. Deketan nih kayaknya kembar siam. Iya, ada Rans juga, Pride di sana ada Raka dan SC Reborn, ada Geek Fam juga. Nih kalau gua masuk di radar top 3, top 5, top 4, top 3 atau top 4-nya itu ada PBM Texas, ada Genesis Dogma, ada Best atau Bentenes. Kalau gua rasa Next Terra, let's go Next Terra. ya. Tapi kalau ngebahas tentang Next Terra nih, gue masih belum tahu, karena dari Alpine terus yang lumayan agresif, kita masuk ke Bermuda yang lumayan adem juga sampai benar-benar masuk ke middle game. Bahkan tadi Purgatory juga lumayan alot peperangannya. Dan sekarang Next Terra, apakah untuk checkpointnya mereka harus bersenggolan? Karena notabene ini kan komunitas juga, dan ini dari babak qualifier yang masih belum terbaca nih untuk map Next Terra sendiri. Mereka tuh harusnya drop zone-nya di mana. Nah, sekarang Intellect Center sudah ada 2 penggawa, dan di posisi kanan juga masih ada 2 tim yang harusnya tidak terlalu berjauhan. Dan kita juga akan ngelihat ini dia dari tim Best, nampaknya sudah mengeluarkan satu shockwave, tembakan pun sudah dilakukan, bahkan sudah adanya peperangan dan adanya knockdown yang dilakukan. First blood didapatkan oleh Best dan langsung di ending 2 poin eliminasinya. Wah. Ya, sayang banget ini di area Intellect Center, dimana tim veteran harus dipukul mundur. Kalau gua rasa ada covering cap yang dilakukan oleh Bang juga, nggak ada knockdown. Dan Black coba buat back off aja ke arah belakang, namun Black di sana tidak berhasil buat dipunish KO. Masih ada obstacle yang bisa didapatkan, dan Bang jadi bulan-bulanan sendirian di sana untuk membuying time. Kalau gua rasa ada bonfire juga yang sudah mulai diaktifkan dari Bang untuk setidaknya masih bisa menahan 4 player dari teman-teman tim Bantenes, di mana Bang sudah dilumpuhkan juga di sana, dan veteran artinya berhasil dipukul mundur dari area Intellect Center. Di banyak banget yang ada peperangan tadi di museum itu, kalau nggak salah ada 2 tim, ada juga kayaknya di area pojok kiri bawah itu ada 2 tim juga. Jadi banyak banget tim-tim yang saling bersinggungan di fase early-nya. Nah ya, di Grave Labs juga ada 2 tim juga, dimana ini adalah Geek Fam dan juga tim Nightmare dan Marcelino. Gue Marcelindo tadi. Iya, Marcelindo, gue tadi bilang Marcelindo. Tapi di sini Jen ajaib berhasil menggedor satu perlawanannya dengan shotgun 6-nya. Tapi gue agak ribet ya kalau main di area Grey Labs, karena lu lompat sedikit. Nah ini sih yang bikin ngedistract senjata aja ya. Tapi nggak apa-apa, dengan penguasaan Nightmare kali ini Grey Labs dikuasain dengan adanya satu tim yang harus dipukul mundur. Begitu juga dengan Intellect Center yang harusnya menyisakan 1 orang veteran langsung cabut, yang gue nggak tahu untuk rotation mana. Dan perlu diingat juga bahwa tadi veteran itu kalah dari lootingan, dari betul. Tim siapa tadi lawannya? Best ya, dari Best yang lebih dapatin senjata jarak deket sih lebih tepatnya. Jadi emang kecolongan aja Nightmare. Kok Nightmare veteran? 4 veteran loh namanya loh. 4 veteran ya. Iya kan, emang 4 veteran bener semua, sih, betul. Bener ya. Berarti nggak ada cadangan, dia mainnya berempat doang gitu kan. Karena kalau 5 ya udah jadinya 5 veteran. Betul. Tapi dia iya juga sih, betul. Tapi bener, ini kan? di daerah museum ada yang benar-benar nggak mau fight all in ya. Nggak mereka boleh coba kan? buat museum nggak boleh buat tempat perang harus sih. Benar. Tapi kan ini di FF. Iya, jadi boleh ya. Jadi boleh. Okay. Karena ini kayak museumnya udah tutup juga gitu. Enggak, di museumnya museum senjata ya. Jadi emang disuruh perang. Dan sekarang sudah ada satu kritikal yang sudah diberikan oleh Nems ke arah depan, dan harusnya dari Babu berhasil untuk di-knockdown kah tadi? Fisya ya. Fisyaloid. Enggak. Bukan. Jangan maksa. Dari Babu Fisya kayaknya berat banget ya sampai namanya. Dia nggak nge-cash ternyata main FF. Iya, Babu Fisya berarti ini pacarnya kan? Nggak tahu sih. Apa? Lebih kenapa harus pacarnya? Emang babunya aja gitu. Tapi nggak apa-apa, kita langsung back sedikit.
Fisya tuh biasanya nama kucingnya, bukan dia babunya. Kan Iya. kan Dia biasanya nggak piara babu. kucing ya. Iya. Dogi dia Kan biasanya piaranya. gitu, majikannya tuh kucing. Tapi ada fight dari arah tim Ina CJ. Apakah Ina CJ harus dilumpuhkan kembali? Tapi enggak, ternyata dari Ransfred yang melakukan engage. Menuju karena dari tim Ina CJ ada third party yang bakal coba join di sana. Walaupun ada pick off yang didapatkan juga. Max dengan hanya sendirian gak bisa berbuat banyak juga. Covering up dengan cukup baik juga mulai dilakukan. Dan ada third party yang datang. Walaupun XP Boys mau coba buat untuk menyelamatkan temannya, tapi ternyata dari XP Boys ini malah mengalami posisi yang gak enak juga di sana. Namun ada Light yang coba buat duel dengan Yira, tapi nggak bisa dengan Mizu atau Mini Yuzi kata Mbun. Tapi ternyata ya that's it, itu aja. Dan Yes. Nina BJ-nya juga mulai datang juga di sana dan berhasil untuk mempanis dari Ransprite yang hanya menyisakan satu playernya lagi. Oh my god, Gitu. 3 poin eliminasi sudah didapatkan. Dan lihat di sisi yang berbeda dari museum, NSC udah langsung coba untuk spray ke arah depan. Tapi harusnya di sini masih ada anak-anak dari NSC juga yang mungkin masih bermainnya di area luar zona. Dia sadar banget di belakangnya itu masih ada satu orang yang coba untuk flanking. Jadi posisi dari satu orang tadi si Lex mau nggak mau coba untuk make sure dulu di belakang nih aman apa enggak. Karena kalau ke backstep ini Betul. agak-agak malesin ya kalau di area museum. Dan kali ini kita bakal memperhatikan seperti apakah peperangan yang akan terjadi karena lumayan alot banget. Dan sekarang sudah terjadi, bahkan 2 orang sudah ditumbangkan kali ini. Raka bakal coba untuk jump shot, berhasil untuk mendapatkan 1 poin eliminasi. Tapi Babu harus terkena knockdown karena tidak ada upaya untuk follow up dari teman-temannya. Kita bakal lihat sepertinya dari Babu agak ditinggal begitu aja ya, agak kasihan. Tapi ternyata 1 jump shotnya masih miss. Lebih tepat dengan headshot didapatkan oleh Nadab. Dan posisinya NSC rebound agak sulit karena 1 versus everybody agak runyam ya. Dan posisinya juga udah terkikis dengan zona juga, walaupun zona tidak terlalu sakit, tapi ada bala bantuan ya untuk mengurangi beberapa XP dia. Jadi emang agak sulit juga posisinya karena ke backstep gitu sama satu lawannya. Dan kita Yap. bakal lihat langsung ngedash ke arah depan Classy. dari seorang Classy kali ini masuk ke area Chrono. Ditembak begitu aja, sudah lanjut Chrononya, langsung aja di spray ke arah depan, dipredik begitu aja di jump shoot, tapi tidak ada orangnya. Bahkan kayaknya Classy distilkan sama temennya sendiri, tapi nggak apa-apa ya. Seenggaknya di sini Classy masih coba untuk langsung itu ngeluting dulu ya, lebih untuk memperluas resort ya. Dia naik. Wah, Ya, sama juga. Ya elah, ternyata lebih kesempatan sama yang turun ya. Di sini masih ada Karena kesempatan. emang kesempatan Cindo lebih besar di Indonesia. Kayak gitu guys. Nggak gitu lah. Gue takut gue hilang loh. Jangan nggak gitu. Tapi iya emang begitu ya. Tapi Mas, kan ya. emang tadi kelihatannya gitu. Bener, Tadi kan kesempatannya. sama-sama Airborne. Tapi nggak di Indonesia. Oke gitu. Iya kan ini Free Fire-nya di Indonesia adanya. Kenapa di deny? Iya, tapi ternyata Geek Fam dipulanginnya sama Macindo dan kawan-kawan. Iya, ya. karena memang gitu biasanya orang-orang Indonesia tuh dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Sama Cindo dan kawan-kawan ya. Oke, Iya, tapi memang betul. sebenarnya kesempatan dari Geek Fam ya, emang posisinya udah kepincang. Jadi pengurangan maintenance manpower. Gue gara-gara Cindo gue ke distract-nya. Oke, nggak apa-apa, udah mari kita move on aja karena di sini masih ada KP. KP ini harusnya dari teman-teman. KP itu siapa ya? Kepi King Kepi- P Genius, Kepi KP Genius. Genius. Iya, KP Genius. Oke. KP itu King tuh, karena ada King-Kingnya tapi P-nya nggak tahu apa. Kings. Ya sayang banget ya, dia mainnya bertiga doang dari Bertiga Genesis doang. Dogma. Tapi harusnya masih kuat loh karena dia sebenarnya objektifnya sama zona. Dan gue ngelihat anak-anak dari Genesis Dogma tuh pinter banget untuk ngelit di area circle terakhir. Betul. Jadi gue bakal ngelihat lagi dengan Genesis Dogma yang walaupun cuma bertiga harusnya masih cukup aman untuk mereka. Tapi yang gak aman nih anak-anak dari veteran. Black ternyata belum ada upaya untuk melakukan reviving karena emang yang pertama Nextera nih kalau misalkan harus ke checkpoint selanjutnya udah pasti ketahuan banget sama tim yang berbeda karena memang dari segi kotanya juga tidak terlalu berjauhan dan posisinya open field banget walaupun banyak banget obstacle yang bisa dimainkan tapi masih bisa kecolongan juga gitu. Dan tadi gua ngelihat 200 koin yang ada pada Black mungkin menuju ke arah vending machine, apakah bisa untuk melakukan reviving atau tidak kita pasti nggak tahu karena kalau misalkan dilakukan reviving itu hanya satu orang saja. Dan sekarang ada UAV like cepu yang sudah diaktifkan oleh teman-teman Nightmare
Dan Borgai langsung ngedash ke arah depan, hati-hati. Oh, dia udah ngepredik bahwa masih ada satu orang di area vending machine. Udah langsung dipredik dengan tepat, bakal digocek aja. Masih kelihatan satu orangnya mau kemana, nggak bisa kemana-mana karena udah langsung digerebeknya sama satu tim. Walaupun di sini belum ada upaya tembak menembak. Oke, dari Jen ajaib ternyata yang sudah coba untuk melakukan spray down ke arah depan, tapi ternyata dia lebih sadar bahwa di belakangnya masih ada tim yang berbeda. Kali ini anak-anak dari Ina bakal coba untuk join to fight. Dan sekarang kesempatan dari Borgai dan kawan-kawan mau kemana nih? Mereka bakal coba untuk kemana? Dan sayang banget ini anak-anak dari Impact Veteran harus tereliminasi di posisi ke-9. Iya, dan ternyata di lain sisi di mana tim Nightmare berhasil membalikkan keadaannya juga. Ada dua pepeng shoot yang dilakukan oleh Borgai di sana dengan menggunakan woodpecker-nya, langsung coba untuk menghidupkan Marcelino yang sudah harus terjatuhkan di sana. Apakah ada bonfire yang bisa dihidupkan? Nah, bonfire untuk menyelamatkan keberadaan dari tim Nightmare untuk lanjut lagi ke fase late game dengan cukup baik. Borgai melakukan clutch menuju ke arah dua player dari tim Ina BJ di sana dengan melakukan pepeng shoot. Ya, keren banget ya. Pakai woodpecker ya. Waduh. Dan itu nggak makan waktu banyak gitu kan, dua orang sudah terkena knockdown. At least tinggal satu lagi ya. Udah walaupun dia harus berbondong-bondong medkitan di luar zona, ada satu bonfire juga, tapi seenggaknya ada satu orang juga yang langsung mengeksekusi satu player yang tersisa dari lawannya. Dan kita bakal ngeliat dengan 7 tim kali ini yang tersisa juga di area late game kita yang masuk untuk di zona keempat sebentar lagi. Seperti apakah penguasaan dari semua tim, karena di sini masih ada Genesis Dogma walaupun mereka bertiga, tapi ternyata untuk poin eliminasi masih belum didapatkan juga. Mereka bahkan sudah dapetin area compound aja, dan ini masing-masing sih banyak yang sudah dapetin area rumah aja di area yang mungkin ini di area mana ya, gue masih nggak tahu lagi. Ini di pinggiran zona pinggiran danau jembatan ini dekat-dekat Farmtopia nih kalau nggak salah, atau nggak di sebelah kanannya Farmtopia. Ini udah menuju ke arah misalnya kan Intellect Center atasnya. Ini dari Rakanya itu sendiri. Ini biasanya Arsenal yang diambil sama teman-teman yang looting di area Intellect Center sih biasanya ya. Karena ada launchpad yang bisa digunakan juga ke arah sini juga gitu. Jadinya ini seharusnya bisa jadi checkpoint dan bisa digunakan sebagai obstacle juga. Sudah terlihat di mana dari tim Raka di sana mendapatkan Arsenal itu sendiri, tapi sayangnya mereka ada satu pertahanan atau satu engage yang dilakukan oleh tim Bantenes itu menuju ke arah dari tim Raka itu sendiri. Di lain sisi ada dari tim Run Sprite yang ternyata berduel dengan tim Genesis Dogma. Walaupun mereka hanya tersisa bertiga, mereka masih bisa untuk pick off 2 player bahkan 3 di sana dari teman-teman tim Run Sprite juga. Marcelino yang tersisa untuk dari tim Nightmare itu sendiri juga terpisah dengan teman-temannya juga di sana, dan ada Dash coba melakukan charge di sana dengan Charger Buster ya, tapi nggak bisa mendapatkan satu pick off juga dengan dash yang dilakukan, di mana di lain sisi ada 4 player dari satu squad lainnya, yaitu dari teman-teman tim ini harusnya BB Lion itu dari Texas ya, PBM Texas yang masih bisa men-secure dan kembali berhasil untuk melakukan konsistensi mereka, karena dari tim PBM Texas itu sendiri sudah berada di dalam circle selanjutnya, berbeda atau berbanding terbalik dengan teman-teman dari tim Genesis Dogma yang masih berada di luar circle. Ada tim Bantenes juga di lain sisi atau di seberang mereka, dan Raka juga hanya mendapatkan satu kompon kecil saja di sana dari bebatuan. Ini coba pastinya harus segera untuk melakukan rush menuju ke arah dari tim Bantenes, di mana Baymax hanya melakukan decoy aja dan AWM ya dengan Visya yang sangat sekarat sekali. Ini gua nggak tahu mereka masih bisa masuk atau enggak. Even mereka dapetin lower ground juga, setelah ke lower ground pastinya mereka bakal ditembakin juga gitu nantinya untuk masuk ke dalam circle selanjutnya. Dan Nightmare berhasil didapatkan pick ya dengan teman-teman dari tim Genesis Dogma itu sendiri. Apakah Dels mau coba buat melakukan adu aim menuju ke arah dari teman-teman tim Run Sprite juga, dan Run Sprite-nya hanya tersisa sendirian. Well, nggak punya medkit, nggak punya glue wall. Mau ngapain? Zonanya udah sakit banget. Ada Chrono yang coba buat di pause, dan KP Genius yang juga sudah berhasil difinishkan saja di peringkat ke-6, dan Run Sprite juga puas di peringkat ke-5 saja, dimana dari tim Bantenes dan Genesis Dogma beserta satu tim lainnya yaitu dari tim PBM Texas menguasai circle terakhir dan hanya membiarkan Raka Reborn-nya juga puas di posisi keempat. Genesis Dogma juga sudah mulai melakukan rush menuju ke arah dari teman-teman tim PBM Texas, di mana ada Granite yang sudah mulai di pause juga di sana. Dan apakah Genesis Dogma bisa untuk masuk? Tapi enggak, ternyata di sana. Dan Ucup Galon yang baru main lagi benar-benar memberikan kesulitan. Ada suntikan yang dipakai juga tapi enggak bisa, dan Yos juga sudah harus dipanis oleh Ucup Galon. Ucup Galon kali ini, dan kita bakal lihat dengan 2 tim yang masih utuh sama-sama seimbang sekali.
kali, yang dimana ternyata masih ada Texas juga yang berada di atas. Oke, tangan dari PWM Texas kali ini sudah coba untuk menguasai di area kompon. Mereka akan sadar dan sigap itu dia hancur. Pasti berhasil dikonekkan ke arah ke depan. Bakal langsung di-tapping, 2 orang sudah langsung tumbang. Kali ini ada satu global yang langsung menutup, langsung melakukan ending saja harusnya dari berkupar. Yang dimana kali ini Texas ada baby alien juga bakal coba untuk melangkah ke arah samping. Akan coba untuk langsung dikepung aja pergerakan dari teman-teman base yang misalkan satu orang dari Baymax Z yang bakal mencoba untuk menggulung super medkitnya. Hati-hati ngepredik dengan satu sniper yang ternyata tidak terlalu mudah sekarang. Berhasil menemukan satu player. Ada satu langkah lagi yang harus mereka lakukan, yang dimana posisinya harus berlawan dengan satu orang yang ternyata tidak akan berbahaya dari base, tapi base SDA emang gak kesulit untuk langsung mendapatkan buyanya karena dengan keutuhan dari tim PBM Texas. Apalagi Ucup kalau udah masuk dan sekarang udah dapetin buya dengan cukup baik banget untuk gameplaynya. Kenapa? Gue bisa bilang baik. Yang pertama mereka udah secure di area atas rumah dengan adanya satu kompon yang harusnya agak sulit ya dari beberapa player mau coba vision ke arah mereka. Sedangkan mereka tuh enak banget visionnya, dan perlu diingat itu kalau nggak salah masih ada gangguan juga dari anak-anak Genesis Dogma ya. Genesis Dogma walaupun masih dengan 3 orang aja, mereka top 3 loh, keren banget. Dan ini bahaya sih untuk overall standing kita. Pagi ini round pertama tinggal 1, seenggaknya untuk di match day hari ini aja untuk final qualifier Genesis Dogma tuh udah punya bekal yang enak. Iya betul-betul. Sebetulnya memang tim-tim yang finish di peringkat, betul? Apakah dari veteran mendapatkan poinnya ternyata hanya 2 poin saja untuk di round keempat, sedangkan anak-anak dari PBM Texas berhasil untuk mendapatkan 22 total poin. Disusul di hashtag keduanya ada Base SDA di sini 17 total poinnya, sedangkan Nightmare 14 total poin dan Raka Reborn harus mendapatkan 12 poin. Disusul oleh Rans juga berada di posisi kelima, kali ini 12, selisih 1 poin saja ternyata karena GD mungkin untuk eliminasinya hanya 3 poin aja, tapi which is good ya, ini bagus banget dengan 11 poin yang sudah diamankan. Ina BJ 10 poin, ini udah mulai mencar ya Ina BJ sama Ina CJ-nya. Jauh banget Ina CJ-nya berada di hashtag 12. Dan kita bakal lihat juga di sini KP, Geek, NSC berhasil untuk mendapatkan 6-3 poin. Yap. Kalau gua rasa untuk pembahasannya top 4-nya itu Nightmare itu juga ternyata berhasil bermain cukup konsisten juga. Berarti ada memang 4 tim yang bener-bener kuat banget, yaitu dari PBM Texas, ada Best, ada Nightmare, ada Genesis Dogma yang lihat dulu ini dia today schedule-nya, yang dimana Genesis Dogma berhasil membuyakan di round kedua dan juga round ketiganya. Alpine di round pertama ada Indostar CJ dan juga Nextera tadi dibuyahinnya sama anak-anak dari PBM Texas. Oke, ini round terakhir, kita akan kembali lagi di Bermuda. Kira-kira apakah Genesis Dogma akan membuyakan untuk kedua kalinya biar hat-trick gitu kan ya. Kan kalau hat-trick kan enak juga untuk secure di 2 slot nanti ke babak play-ins. Tapi kalau misalkan enggak juga nggak apa-apa kok. Kita pengen juga ngeliat tim yang lain yang dapetin buya. Iya. Menarik sih sebetulnya. Kayak sebetulnya kan Ina CJ juga dapetin buya, tapi kalau nggak salah untuk di 3 round terakhir itu mereka nggak bisa dapetin poin maksimal juga. Yang penting ada intonasinya. Ada intonasinya. Harus R-nya dipanjangin. R biar kayak enggak, itu Kingcaster. Aduh. Siapa lagi? King Kodok. Oh iya, King Kodok ya, Kingcaster. Iya nggak bisa. Beda rezeki juga ya. Iya. Waduh, udah langsung ada yang perang. Yes, dari atas tuh rame banget di Blue Zone juga, di CPR juga rame, di Katul dan bukan Katul, di Masaktinya rame juga, dan harusnya itu ada peperangan di dekat-dekat sama Pocino. Ada Graveyard, ada di Pocino juga, namun di area sisi lainnya di mana Geek Fam berhasil mendapatkan satu pick off dengan ada UMP dan Senkuni di sana melakukan decoy. Ada Maybe yang sudah mulai terlihat juga, dan ada pops out sebuah Chrono, dan ada bonfire yang dibuka tapi nggak bisa, dan Kewer yang baru saja dihidupkan nggak bisa buat membantu teman-temannya. Di lain sisi ada di area Bima Sakti dari tim KP Genius berduel dengan tim Run Sprite juga. Namun masih ada fight-fight yang cukup terbuka, di mana dari tim PBM Texas kalau nggak salah itu melawan dari tim Ina CJ juga, dan Ina BJ melakukan fight melawan tim Nightmare. Namun Yuda berhasil dipanis di area Bima Sakti, di mana di sana ada Essence Shockwave yang sudah mulai diluncurkan juga. Yat dan Billy hanya bisa berdua aja. Apakah masih bisa untuk melakukan cover menuju ke arah tim KP Genius? Namun dari Kido nggak bisa buat untuk ngepanis teman-teman dari tim Runspray, tapi nggak masalah juga, hampir saja salah untuk melakukan revive, tapi dari Kido nampaknya masih bisa untuk setidaknya melakukan revive ke arah teman-temannya walaupun tidak bisa meng-clearing up dari tim Run Sprite itu sendiri. Iya, ini
rame banget ya, peperangan udah terjadi dan kita udah ngelihat ya ada banyak banget tim-tim yang udah keculik. Bahkan di sini Rans tersisa 1 orang. Nggak bisa kemana-mana sih Billy ya, udah langsung gitu aja. Apalagi tadi krononya cooldown, nggak ada pertahanan. Mau nggak mau langsung di ending aja sama teman-teman dari KP. Dan sekarang KP udah dapetin 4 poin eliminasi di area Bima Sakti. Betul. Which is untuk penguasaan Bima Sakti sendiri udah didapatkan sama tim ini dan mungkin mereka bakal coba untuk bergerak ataukah mungkin bakal holding dulu. Mengingat dari Bima Sakti itu akan menjadi checkpoint selanjutnya, tapi kita bakal keep dulu karena di arah Sipiat ternyata sudah ada pertumpahan darah yang dimana 1 orang dari tim 6 sudah tertumbang begitu aja, belum ada inisiasi untuk melakukan reviving. Dan sekarang kita bakal ngelihat anak-anak dari tim KP yang lagi belanja ya, dan harusnya di sisi yang berbeda udah ada pertempuran juga. Kalau nggak salah Ina ya, anak-anak Ina yang tadi yang udah ditumbangkan, Ina versus Ina. Kalau Ina ternyata CJ sama versus Nightmare tadi. Nightmare dan Ina juga BJ juga fight juga. Best. Dan kali ini ternyata anak-anak dari 4 veteran ya, yang dimana sudah terkena knockdown dari Rawan. Aduh sayang banget. Oh my god. Wah, Wow. sayang banget dari veteran langsung dipulangkan di peringkat 11 dan Nightmare juga berhasil dipulangkan di peringkat ke-10. Tadi kalau nggak salah sebetulnya dari lawannya dari tim veteran itu baru aja berhasil dipulangkan atau dieliminasi ya, di daerah graveyard. Bener. Tapi mereka berhasil untuk stick together lagi di area observatory dan akhirnya malah bisa dipanis dari tim veteran itu sendiri. Sayang banget. Berarti yang dipertanyakan nih 4 veteran ini ngapain gitu kan lebih Iya, tepatnya. iya, Karena kan iya, sebenarnya iya. mereka sudah menguasai di area sana. Namun Iya, ada kali ini observatory-nya BB Alien itu. berhasil untuk mendapatkan 1 headshot dan langsung di end begitu aja. Teman-teman dari PBM Texas, wah ini agresif banget sih pergerakannya, kelihatan banget mereka tuh tidak ada gentarnya. Apalagi di sini BB Alien benar-benar langsung ngebuka jalan begitu aja mencari informasi di mana letak titik dari musuh yang berada dan mungkin menuju ke area vending machine. Sini kelihatan banget sebenarnya BB Alien lagi menuju ke area vending machine karena mungkin ngepredik ya 1 orangnya udah dipulangin. Ya. Benar, jadi mereka ngepredik pasti di area vending machine coba untuk di-revive. menghidupkan temannya. Dan sekarang udah melakukan reviving dan BB Alien bakal coba untuk ngeras dengan senjata Max 7 ternyata masih miss dan ada backupan. Untungnya berhasil untuk dipulangkan. Hanya saja di sini 1 orang dari BB Alien sempat ke ending ya. Iya. Ini tadi di pick off sih di area labirin itu sendiri. Tapi dengan cukup baik ada bonfire yang di pop out juga. Dan akhirnya dari tim BB Alien atau Texas di sana berhasil mendapatkan 1 pick off. Enggak, ternyata akankah ada comeback yang bisa ditunjukkan oleh teman-teman dari tim NSC Reborn, di mana 2 versus 2 dan ada Ucup Galon yang masih tersisa juga. Maka Ucup bisa untuk menembak menuju ke arah dari teman-teman tim NSC Reborn dan RB-nya sudah berhasil dipanis, agak cukup bandel untuk berpindah sisi. Namun Ucup Galon dengan sangat on point mendapatkan pick off dan berhasil untuk meretake posisi dari area Cape Town itu sendiri. Ini baik banget dari teman-teman PBM Texas juga dan Genesis Dogma, di mana Dels atau beberapa playernya sudah mendapatkan checkpointnya di daerah peak dan masih ditembaki oleh teman-teman yang memang berada di area high ground peaknya itu sendiri. Ketika dari Dels mau coba buat stick menuju ke arah dari rumah beton yang diakuisisi oleh Genesis Dogma, namun ada checkpoint sebelumnya yaitu dari Arsenal yang langsung diambil aja, ngeluting dulu untuk bagi-bagi senjata, vest dan lain-lain sambil menunggu fase late game. Dan ada di area Pocinok yaitu dari tim Raka yang beserta tim Best SDA juga. Ini lagi coba buat scouting untuk meretake posisi di area Pocinok. Tapi Pocinok itu cukup besar. Gua nggak tahu apakah ada fight yang bakal terjadi juga. Tapi ada pressure yang udah mulai dilakukan oleh teman-teman dari tim Best SDA juga. Basoka yang coba buat di pop out juga. Kalau nggak salah Basoka udah mulai dipakai juga. Dan Diki mendapatkan 1 pick off menuju ke arah dari teman-teman tim Raka. Ya, namun sayang banget ini 1 orang dari Raka harus terkena knockdown. Untungnya masih ada melakukan reviving dengan 1 krono yang sudah terpompak. Bahkan kali ini masih ada Hasa bakal coba untuk spray menggunakan senjata Max 7 karena depan sudah tercicil lumayan ya untuk damage-nya udah diterima begitu aja. Namun dengan adanya 1 upaya yang mungkin agak menghilang dari area compoundnya dan sekarang Hasanya yang harus digempur begitu aja. Ada 1 shotgun teman-teman dia bakal buy one di arah balik jendela, tapi ternyata ke backstep. Keren banget ini pergerakan dari Raka, bakal coba untuk memainkan momentum mereka, timing tepat banget masuk, tapi ternyata masih kalah untuk individunya. Mereka harus terkena knockdown begitu saja, bahkan 2 orang yang menyisakan 1 orang saja ternyata dari Raka. Mau nggak mau ini Aspa ya. Afif X Aspa. Oke, ini Terus sendirian ya. iya nggak baik sih posisinya, udah pasti kepantau. Oke, dan
Raka rebound dipulangan di hashtag ke-8. Sayang banget ya sebenarnya pergerakan dari Raka tadi udah mulai keren karena mereka sudah menguasai di area compound. Mereka ternyata masuknya satu persatu, mungkin dari skill individu masih kurang, tapi nggak apa-apa. Kita bakal lihat kali ini Sengkuni berhasil mendapatkan satu knockdown. Ada satu upaya ending nampaknya karena terlihat dari tim 12 bakal coba untuk melakukan pop-up, bakal coba untuk melakukan reviving kepada teman-temannya. Ternyata Genesis Dogma misalkan 2 player saja, ada 4 orang dari Yos sudah terkena pun, bakal digotek dulu, tapi kali ini berhasil mendapatkan gun. Genesis Dogma masih belum cemerlang untuk diperbudak kali ini. 7 hashtag ke-7 udah langsung didapatkan oleh Genesis Dogma, dan sekarang kita bakal lihat dengan 6 tim yang tersisa. Masih ada Geek yang baru aja perangnya dan baru aja menyelesaikan peperangan bersama Genesis Dogma, harus berhadapan dengan tim lain. Iya, ternyata dari tim Geek Fam yang tadi berhasil meletakkan tim veteran, berhasil meletakkan tim Genesis Dogma juga. Ini pergerakan yang cukup baik ditunjukkan oleh teman-teman dari tim Geek Fam, di mana dari KP Genius datang sebagai third party, namun dari Stay sudah berhasil dipanis duluan oleh teman-teman dari tim dari tim Geek Fam itu sendiri. Dilihat di sana dari Sengkuni itu sendiri sudah mulai pops out, Chrono juga dengan bonfire yang sudah di pops out, namun dari Kido mencoba back off menuju ke arah yang berlawanan karena melihat dari teman-temannya sudah mendapatkan pressure atau sedang mengalami under pressure dari teman-teman tim dari Geek Fam itu sendiri, dan Saru hanya bisa untuk berharap dari Kido masih bisa selamat, tapi nggak bisa. Ternyata di sana ada dari tim KPM Texas yang baru saja datang juga, dan KP Genius sudah berhasil dipulangkan ke lobby saja di peringkat ke-6. Hanya tersisa 20 player yang alive. Ini benar-benar barbar banget di area bermudanya itu sendiri, dan Geek Fam sudah mendapatkan 12 poin kill eliminasi. Apakah dari Kewera masih bisa untuk diselamatkan atau enggak? Dan enggak bisa, Sengkuninya mati, Kewera juga mati. Verdict hanya tersisa sendirian. Benar-benar lugas banget yang ditunjukkan oleh teman-teman dari BM Texas dan melakukan orientasi circle, dan masih berharap untuk bisa masuk ke area circle selanjutnya. Menuju ke area Bima Sakti. Ini baik banget sebenarnya decisionnya. Mereka nggak jadi tusun juga dari Geek Fam dan ngumpulin poin eliminasi yang banyak juga. Kalau gua rasa sudah ada bekal untuk di ronde kita kali ini juga, dan Texas sudah mendapatkan 7 kill. Wow, 7 kill ya, setuju. Tapi ingat ya, tadi Geek Fam coba untuk lompat ke arah depan, dan ternyata objektifnya mereka tuh coba untuk melakukan reviving kepada 2 temannya yang sudah nggak ada. Itu kelihatan loh, jelas banget. Baru hidup, tapi Babylon ternyata mungkin nggak langsung coba untuk menembak, bakal coba untuk melakukan lootingan aja, karena sebenarnya ini kesempatan mereka persiapan untuk masuk ke area late game dengan resource sebanyak mungkin. Dan anak-anak Texas mungkin bakal coba untuk bermain lebih safe lagi. Oke, mereka sudah dapat 7 poin eliminasi. Zona juga masih luas banget. Dan sekarang kita bakal lihat anak-anak dari CZ yang ternyata sudah 1 orang dipulangkan begitu aja. Ini nggak sempat banget untuk dilakukan hidup atau coba untuk melakukan reviving karena Glowale juga udah telat. Tapi dengan ada 1 upaya dari seorang lawan juga langsung di end begitu aja. Oke, Lidenya ternyata sendirian. Nih Lide mana teman-temannya, yuk bisa yuk langsung saling mengcover begitu aja. Karena posisi dari anak-anak Ina CZ nih benar-benar langsung dipukul mundur. Mereka coba untuk menurun ke area low ground, dan sekarang kesempatan oleh Sengkuni dan kawan-kawan coba untuk engage ke arah depan. Dan sudah kelihatan banget di sini walaupun sebenarnya masih coba untuk melakukan reviving lagi. Mereka sudah punya bekal, at least seenggaknya senjata yang masih maksimal untuk coba untuk engage bersama teman-teman. Yang kali ini Geek ternyata Sengkuni masih nggak cukup kuat dengan phase 1 aja pertahanannya. Bahkan Kewer yang baru saja dihidupkan juga harus tertumbangkan. Vira bakal mencoba untuk ending cari bestinya karena terasa sendirian, tapi hati-hati banget karena sendirian ini tricky banget. Oke, langsung ditebelin aja, dan bener aja kan langsung terkena hookdown, yang dimana masih ada Verdict bakal coba untuk menggulung medkitnya. Harusnya kena tapi ternyata masih mispredict. Oke, bakal coba untuk tapping, sabar perlahan oleh Mews kali ini dari arah bawah. Coba untuk bersabar dulu, masih coba untuk dipredik. Beberapa glow udah mulai menyusut, dan 1 orang berhasil ditumbangkan, 1 orang lagi. Dari Mews gak bisa, tapi gak bisa karena Mews menjadi save the day untuk anak-anak Ina CZ. Wah, ini nice banget sebetulnya apa yang dilakukan oleh Max itu sendiri ketika dia tahu 1 versus 1, sabar banget, tapi kayaknya agak sedikit panic attack juga dari teman-teman tim Geek Fam. Kalau gue lihat di sana dia nggak bisa untuk bermain secara tenang karena
ada tembakan yang terus-menerus dilakukan dan tembus global juga dari arah teman-teman dari tim Ina CJ. Di mana dari tim PBM Texas berhasil mendapatkan satu skuadnya kembali menuju ke arah dari tim Ina BJ itu sendiri. Dan sudah ada 11 poin eliminasi yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman dari tim PBM Texas, dan Best SDA sudah mendapatkan checkpoint selanjutnya yaitu di area tower dibagi 2 dengan 2, dan Ina CJ sudah berhasil untuk menghidupkan 2 player yang tadi sudah berhasil dilumpuhkan di area camp di sekitaran Bima Sakti itu sendiri. Ini gua rasa fase late game yang cukup ketat, hanya menunggu untuk seperti apakah circle terakhirnya berada, karena masih ada pick off yang dilakukan. Dan ternyata dari Best berada di luar circle nih, kalau gua rasa cukup nggak enak sih harusnya dari Best, karena dari Bima Saktinya itu sendiri itu menjadi circle selanjutnya. Best SDA itu masih ada di luar dan bisa banget buat di sandwich dari tim Ina CJ dan juga tim PBM Texas itu sendiri ya. Setuju, apalagi dengan adanya satu watchtower ditambah masih ada summon edop yang tepat banget nutupin jalan masuk dari watchtower, yang artinya mereka kalau mau keluar dari watchtower harus lompat, dan perlu diingat kalau lompat ada delay animasi yang harusnya dimanfaatkan dari seorang lawannya. Dan sekarang kita mungkin berfokusnya kepada satu tim yang coba untuk dapetin circle-nya aja. Apakah mereka coba untuk mendapatkan poin eliminasi dengan cara steal kill, ataukah mereka coba untuk menunggu dan bersabar aja, karena mungkin zona udah berpihak sama mereka, so mereka bakal berhadapan dengan tim-tim yang coba untuk mengarah sama mereka. Tapi tidak, ternyata karena udah kelihatan di sini Boys sudah mencoba memberikan tembakan peringatan kepada Best. Bener banget, ini Best menjadi bulan-bulanan antara 2 tim sekaligus, yaitu CJ dan juga anak-anak dari itu Texas ya, Texas ya. Dan mungkin PBM Texas akan coba karena ini kesempatan banget setelah dia menunjukkan kepada Best, ya udah udah dilakukan dengan sakit banget, dan berarti teman-teman upaya dari Best. Satu orang yang berada di watchtower sudah nggak bisa punya kemampuan lagi, satu orang berhasil ditumbangkan, bahkan ini 1 versus 4 orang begitu aja. Gimana kali ini Boys? Iya, udah paling gak enak banget posisinya dari Best SDA itu berada di luar circle dan benar-benar ditembakin dari 2 arah yang berbeda. Dan Ucup Galon ini benar-benar kalau gua rasa baik banget ya Ucup Galon nih. 6 poin kill sendirian. Iya, gua sih bisa apresiasi Ucup Galon ya. Bisa dia ambil ke FR ya? Enggak ya, enggak poaching bisa. sih. Gak itu kemungkinan. Ada headshot yang dilakukan oleh XV Boys itu sendiri juga menuju ke arah tim BB Alien, di mana di sana tersisa 3 versus 4. Ina CJ yang tadi mengalami kesulitan melawan dari teman-teman tim Geek Fan berhasil menguasai fase late gamenya dan mencoba untuk melakukan cas Besti yang nggak kena ternyata. Ini benar-benar anti klimaks banget sih dari teman-teman Ina CJ kalau mereka nggak bisa dapetin Buyah untuk di matchnya kali ini. Dan PBM Texas dengan 14 poin kill eliminasinya sudah menghidupkan semua playernya. Ada suntikan yang dilakukan tapi nampaknya nggak bisa untuk berkutik lagi, dan ternyata PBM Texas mendapatkan Buyahnya kembali. Back to back Buyah untuk PBM Texas di match yang kelima di hari pertama kita. Jadi kita udah ngeliat 2 kali Buyah udah didapatkan sama tim Genesis Dogma dan juga teman-teman dari PBM Texas. Keren banget, ini 2 tim yang lumayan konsisten untuk di hari pertama ya, walaupun Genesis Dogma untuk di round terakhirnya harus turun dulu posisinya karena udah langsung dipulangkan di awal. Tapi gue mau mention satu orang dari tim Best, yaitu si Max. Ina CJ Max. Ina CJ. Oh iya, Ina CJ, sorry ya. Tadi biasa yang di posisi ketiga Ina CJ itu Max. Kenapa? Karena menjadi save the day waktu mereka masih di middle game. Sampai akhirnya tadi ada peperangan yang mungkin agak kebingungan ya dari Max coba, dan itu adalah predik yang tepat untuk satu sniper dari tim Max ya. Indostar CJ. Tapi kita sembari ngeliat dulu ini dia untuk match resultnya. PBM berhasil dapetin 28 dengan 16 poin eliminasi. Wow. Dan Ina CZ 20 poin, selisih 8 itu jauh, dan posisinya sama poinnya seperti Geek Fam dengan 20 poin. Best SDA kali ini 13, KP-nya 9, Ina BJ-nya 7, Raka Ribonnya 6, Genesis Dogma-nya 4 poin sama seperti NSC dan juga tim veteran. KGM atau Nightmare kali ini 2, dan Rans-nya ternyata nggak dapetin poin sama sekali. Ini banyak banget ya PR terlebih untuk veteran.
Karena veteran kalau mau ngejar besok PR-nya harus checklist semua. Yang pertama dapetin poin eliminasi banyak, yang kedua harus minimal buyahnya 3 kali. Iya, Dan betul. untuk anak-anak Genesis Dogma sih harusnya masih aman untuk match overall standing kita di hari pertama. Kenapa? Karena sebenarnya poinnya masih cukup aman, dan untuk posisi poin 1 sampai 5-nya itu masih bergantian aja. Tapi kandidatnya mereka nih benar-benar adalah teman-teman dari PBM, karena yang pertama PBM itu lumayan tusun di round pertama. Begitu juga dengan Genesis Dogma, nggak tusun tapi masih belum maksimal sampai mereka akhirnya mulai rise di posisi 4 match yang tersisa untuk malam Iya, ini. betul-betul. Ini menarik banget sih. Ada beberapa tim yang mungkin berada di top klasmennya juga gitu. Kalau gua rasa salah satunya kalau PBM Texas sih kayaknya kelihatannya konsisten banget ya. Cuman sebetulnya memang untuk di Alpine pertama itu sudah kelihatan baik mereka bermain gitu. Kayak di Rivermouth mereka perang dengan 2 squad yang berbeda. Di Bluefield mereka dengan squad yang berbeda. Dan ini hasil untuk di match pertama kita. Gua kira sebetulnya GD tadi malah mereka menghilangkan 2 round loh. Iya. 2 round untuk round pertama, dan round kelima tuh mereka nggak dapetin poin yang cukup maksimal, tapi ternyata mereka ada di peringkat kedua, dan PBM Texas yang sudah kita duga-duga juga pasti berada di top ranknya juga, dan di bawahnya itu ada dari tim Best SDA itu sendiri di peringkat ketiga dengan 73 poin. Ina CJ ini terpaut cukup lumayan jauh ya, 19 poin berbeda di peringkat keempat dengan perolehan poin 54. Mereka ada Buyah, tadi juga ada hashtag 2, jadinya bisa untuk menyalip lagi. Kalau tadi mereka nggak hashtag 2 mungkin mereka ada di bawah top 6. Dilanjut ada Nightmare juga, veteran di peringkat ke-6, ada Ina BJ di peringkat ke-7, Rans Sprite di peringkat ke-8, ada Geek Fam di peringkat ke-9, dan Raka di peringkat ke-10 beserta KP Genius di peringkat ke-11, dan terakhir ada Nest Reborn. Ini chance-nya ada 3 tim yang berpeluang besar buat dapetin top 2, tapi Ina CJ sampai di Nightmare sih gua rasa ini masih bisa buat nyalip juga gitu. Masih bisa. Kita masih nggak tahu dengan apa skema yang ada untuk hari esok, karena dengan map yang sudah dimainkan hari ini untuk menjadi evaluasi semua tim harusnya bisa banget ya.